Ada Pak Irwan, ada ini Danar ini istrinya dulu teman saya di BCA. Malam Pak. Malam. Ya, saya Danar Pak. Jadi terima kasih Pak Talib sudah memperkenalkan saya. Yuk. Ya, sekarang saya di salah satu afiliasi Angkasa Pura Pak. Oh, mantap. Mantap. Iya Pak. Jadi kebetulan juga megang divisi training Pak and development. Oh, bisa cocok nih join dengan Pak Lois nih. Dia trainer untuk service excellent ya. Ya Pak Lois ya. Yes, Oh, salam kenal Pak Luis dan teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Talib. Oh ya. Luis, bukunya. Wah, itu buku yang ketiga itu Pak, ini tentang change your belief, change your life ya. Aku habis belajar dari Robert Dills, kan dia punya buku Belief, langsung bikin buku itu tuh. Jadi terinspirasi dari Robert Dills NLP University gitu. Iya, iya. Itu bro, thank you. Bro Andi, mana bukunya Bro Andi? Ada 2 ya? Nanti aku suruh anak bro. Ada ininya nggak? Ada ini nggak, alamannya nggak sama biasa yang pakai password gitu? Nggak pakai password, langsung aja. Soalnya di komputer gua sini harus pakai apa? Alamat dan password. Jadi atau pinjam handphone anaknya Pak Thomas aja. Saya ada handphone nih beberapa di sini, mau pinjem nggak? Gimana caranya? Kasih Gojek. Testing. Udah gitu pas nyampe di rumah Pak Thomas sudah selesai. yang main pada kemana ya? Malam mingguan Pak Thomas, Pak Thomas. Kayak nggak tahu aja ya. Sebentar ya, gua harus beresin sebentar. Ini gimana sih? Biasa pakai note. Aduh, stop video dulu. Pak, ini kita nunggu sampai 7.15 atau 7.30 ya Pak William? 7.15 teman-teman nih. 15, udah semenit lagi loh Pak, baru 16. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Kita mau dengerin dulu ya. Gimana Pak? Bu Nomi, testimoni dulu. Ini testimoni dari apa namanya? Dari aspirasi Zoom pertama ya. Ini luar biasa banget nih dengar ceritanya, semangat banget. Oke, Desi. 1 menit lagi Pak. Mau dimulai sekarang. Saya pikir tadi saya udah terlambat loh. Saya langsung buru-buru saya pikir saya udah terlambat. Kita mau mulai sekarang aja ya? Ya. Ya, oke Pak. Ya, silakan Desi. Selamat malam Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan, para sahabat aspirasi yang kami hormati. Happy banget kita bisa virtual gathering lagi ya, meskipun masih berupa virtual, tapi ya sudah sedikit mengobati kerinduan, Cela. Thank you banget yang sudah bergabung, dan pastinya nanti akan ada lagi rekan-rekan para sahabat aspirasi yang akan bergabung dengan kita. Nah, pada kesempatan malam hari ini, agenda utama kita adalah peluncuran buku yang ke-6 dari Bapak Louis Sastrawijaya. Beliau adalah
seorang motivator, juga seorang trainer yang luar biasa. Kemudian motivational coach nomor 1 di Indonesia, penulis buku motivasi, semuanya terbitan Gramedia ini ya Pak Luis ya? Yes, betul Bu Desi. Oke, kemudian juga beliau belajar dari guru-guru terbaik di 4 benua. Wah, cuman kurang 1 nih Pak Luis. Wow. Dulunya nggak kesana Bu Desi. Oh iya. Dan juga Pak Luis Sastrawijaya ini sudah berpengalaman mengajar lebih dari 2000 kelas. Wow, di berbagai kota besar di Indonesia. Nah, bukunya berjudul Passion. Tapi dalam acara gathering kita kali ini, kita juga mau mendengar sebuah testimoni yang luar biasa dari salah satu ibu pembina kita, yaitu Ibu Naomi Susan, di mana beliau terinspirasi oleh gathering virtual kita yang pertama nih Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi gathering virtual aspirasi bermanfaat gitu ya, memberikan sebuah inspirasi, sebuah ide buat Ibu Naomi Susan untuk membuka sebuah bisnis yang unik sekali modelnya dan menjadi jawaban bagi banyak orang nih dalam masa pandemi seperti sekarang ini, di mana ada banyak mungkin dari teman-teman yang mengalami seperti dirumahkan atau tidak lagi ada pekerjaan. Nah, sebelumnya saya perkenalkan juga nih Ibu pembina kita, Ibu Naomi Susan. Beliau adalah seorang pengusaha sukses yang 3 tahun berturut-turut dinobatkan oleh majalah Warta Ekonomi sebagai pengusaha sukses di bawah usia 35 tahun. 3 tahun berturut-turut itu keren banget gitu ya, dapat 1 tahun aja udah keren. Ini Ibu Naomi 3 tahun berturut-turut. Nah, coba kita mau dengerin sama-sama nih ide apa yang beliau bisa dapat terinspirasi. Ini udah mulai kali, udah pengantarnya. Ya, silakan Ibu Naomi. Terima kasih, semangat pagi. Semangat pagi. Selalu pagi. Selalu pagi. Iya, jadi saya pikir Pak Ustadz ada nih malam ini. Ternyata tadi WhatsApp saya, beliau tidak bisa hadir malam ini. Beberapa waktu yang lalu memang saya ada chatting sama Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang, saya bilang, Pak Ustadz udah 97% belum recovery-nya? Dia bilang, sudah 101%. Dia bilang begitu. Tapi sekarang dia nggak ada. Jadi, boleh nggak sebelum kita mulai, saya mikir kita sama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kita doa yuk untuk Pak Ustadz, semoga beliau bisa speedy recovery dari sakit yang dideritanya. Karena saya sangat yakin dan saya sangat imani bahwa penyakit yang dialami oleh Pak Ustadz ini adalah penggugur dosanya. Jadi sedikit demi sedikit dosa-dosa kita digugurkan pada saat kita sakit gitu. Jadi sebentar boleh ya Pak William, Pak Ketum ya? Kita berdoa menurut kepercayaan dan iman kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Pak Ustadz sembuh, udah Pak Ustadz sembuh, amin. Jadi saya mau membagikan nih Pak Ketum, Pak Talib, Pak Mindi dan semua teman-teman. Memang ide awalnya dari Zoom yang pertama ya Ibu Desi. Waktu itu sebenarnya cuma kayak lewat gitu aja. Pak Ustadz kan bilang bahwa ada salah satu jemaatnya yang dia kasih ide tentang jualan telur via WhatsApp status. Ingat nggak tuh Pak William? Masih ingat saya. Ingat kan? Pak Talib kan juga ada ya waktu itu, ingat kan? Ya, ada semua di sini. Jadi saya review sedikit aja bahwa ada salah satu jemaat dibilangin gini sama Pak Ustadz, punya telur nggak di rumah? Ada. Masa dia nggak punya telur? Punya. Terus jual di status WhatsApp, jual telur balado 10 porsi. Siapa yang pesen? Siapa yang mau order gitu. Ternyata dengan dia pasang di status WhatsApp, yang pesen banyak dan terus bergulir. Dari situ saya berpikir bahwa
ini memang ide yang luar biasa untuk situasi pandemi 19 ini ya, COVID ini ya. Dan saya berpikir mau memfasilitasi orang-orang seperti jemaat itu yang menjual telur itu, tapi lebih general yang dijual. Yang dijual lebih general karena ada orang yang alergi telur, ya kan. Tapi saya pengen menjual sesuatu yang lebih general dan tidak perlu edukasi lagi terlalu banyak gitu. Kadang kita mengedukasikan masyarakat itu kan kita perlu waktu. Roti, bakery, siapa sih yang nggak tahu roti dan bakery? Itu sangat simple, dari anak muda, tua, bahkan anak bayi, perempuan, laki-laki, semua makan roti gitu. Nah dari situlah awalnya, dan saya memulai melalui WhatsApp status. Saya ikuti filosofinya Pak Ustadz. Memang luar biasa sekali gitu, kekuatan WhatsApp kontak yang ada di handphone kita masing-masing itu memiliki power yang luar biasa. Itu seperti kayak bola salju yang bergulung gitu. Dan kemudian saya mengaplikasikan sistem marketing yang pernah saya lakukan di bisnis saya sebelumnya, bahwa saya tidak menjual retail, saya tidak menjual langsung ke end user, tetapi saya berada di belakang layar. Saya tidak memiliki brand sendiri, tetapi yang ada di pasaran itu adalah brand milik orang-orang. Ibaratnya adalah different flower from the same garden. Jadi berbagai macam merek yang beredar di pasaran, tetapi sumbernya adalah dari dapur saya. Nah, kemudian dari situ dengan beberapa niat yang yang saya mau selesaikan dari sebuah masalah, memberikan solusi adalah ibu-ibu yang temenin anaknya Zoom sekolah. Kemudian karyawan-karyawan yang dirumahkan, work from home, kadang mereka juga shift-shiftan 3 hari di rumah, 3 hari masuk. Terus kemudian ada lagi toko-toko roti yang mereka mall dibukanya juga terbatas, orang takut pergi ke mall sehingga mereka susah untuk untuk recovery biaya overhead-nya, running cost-nya, bahan bakunya, sumber dayanya, itu sangat-sangat susah gitu. Sehingga beberapa toko roti mengakui untuk tutup. Nah, jadi dari sini pelan-pelan saya menyelesaikan dan memberikan solusi bagi mereka. Pertama, ibu-ibu dan karyawan-karyawan yang dirumahkan itu membaca WhatsApp status saya bahwa menjadi pengusaha bakery itu susah-susah gampang. Terus saya balik, sekarang menjadi gampang-gampang susah. Gampangnya 2 kali, susahnya 1 kali. Kenapa? Karena yang ditakuti adalah mengeluarkan modal, takut dengan resiko, tidak memiliki keahlian. Dan ini semua saya hapuskan, yang susah-susah gampangnya saya hapuskan, yang susahnya tinggal gampang-gampang susahnya. Jadi saya memiliki sumber daya, saya memiliki keahliannya, dan saya memiliki semua resikonya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman yang menjadi partner pengusaha saya ini adalah hanya membuat status di WhatsApp-nya bahwa dia adalah pengusaha bakery. Misalnya Pak William bilang sama kontaknya semua bahwa sekarang saya saya mencoba untuk menjadi pengusaha bakery, saya joinan sama teman saya. Oke, terus rotinya, segala macam. Siapa yang mau pesan, langsung pesan sama Pak William. Nah, kemudian kontak yang ada di phone book saya itu adalah mereka-mereka yang bekerja di sebuah instansi, baik pemerintahan maupun swasta. Mereka memesan dan rutin untuk meetingnya mereka. Terus kemudian yang luar biasanya lagi, salah satu pegawai ada di pemerintahan, dia mengambil satu building kantornya, dan dia membuka seperti PO ya, hari Senin, Rabu, dan Jumat, itu 100, kuotanya 100. Yang telat nggak kebagian gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian salah satu lagi pengusaha saya, sangat-sangat smart, namanya Pak Darsono. Dia membuat ide oleh-oleh dari Jakarta. Kalau kita ke Bandung ada brownies
Kalau kita ke Semarang pulang kita bawa pia. Kalau dari Jakarta kita mau pulang kampung, kita bawa apa? Apa sih yang dari Jakarta? Kerak telur. Tapi kan nggak tahan lama gitu. Akhirnya dia membuat terobosan itu, dia taruh di stasiun kereta api. Disitulah saya mulai langsung meledak booming. Yang tadinya produksinya saya itu sehari 300 sampai 500 gara-gara dia taruh di stasiun. Apalagi kemarin ketemu 2 kali weekend, yang 17 Agustusan dan kemudian next Kamisnya juga weekend, itu meledak satu hari 2.500. Wow. Gitu. Luar biasa memang. Jadi sekarang saya bisa mengklasifikasikan marketingnya teman-teman partner saya ini dengan spesifik. Satu, mereka memasarkan di apartemen. Di apartemen 1 lantai, di pintu-pintu tetangga-tetangga sebelahnya, dia kasih flyer, brosur. Kemudian setelah itu 1 building towernya dia. Kemudian 4 towernya. Jadi saya bisa gambarkan bahwa Pak Darsono ini penghasilannya sampai 120 juta per bulan. Net. Bukan omset, net. Dia sudah main di Gambir, dia sudah main di Jatinegara, sudah main di Manggarai, dan dia terus menjelajah ke semua stasiun. Kenapa? Dia mengincar orang-orang yang mudik, yang akan membawa oleh-oleh dari Jakarta. Kemudian teman saya, Ibu Lisa, dia di apartemennya dia menggarap 4 towernya dia penghasilan dia 80 sampai 100 jutaan sebulan net. Gitu. Ini bukan multi level marketing loh, bukan. This is real. This is real. Produknya ada dan ini bukan bukan kita mencari enggak begitu. Sekarang saya ada sekitar 39 pengusaha yang saya kategorikan pengusaha ini adalah mereka yang benar-benar serius sampai mereka memiliki karyawan. Jadi yang misalnya dengan Ibu Santi, dia menggarap kantin-kantin yang ada di gedung-gedung Sudirman, Kuningan, Gatot Subroto, kayak Mulia Tower kayak gitu. Itu kan ada kantin-kantinnya. Dia konsinyasi, dia titip di situ, gitu. Nah, terus kemudian itu yang saya kategorikan pengusaha. Jadi kalau ibu-ibu yang dia mesen cuma sekian gitu, tapi rutin gitu ya, itu belum saya kategorikan sebagai pengusaha. Karena pengusaha ini adalah mereka punya NPWP segala macam. Kemudian sampai mereka mempatenkan mereknya. Tadinya iseng-iseng aja Pak, iseng-iseng misalnya contohnya kayak ada salah satu anak muda, dia iseng-iseng bikin nama judul rotinya itu adalah roti rebutan. Kok aneh banget namanya, apa sih kok roti rebutan? Iya pokoknya roti rebutan aja. Roti rebutan, akhirnya dia patenin. Oleh-oleh dari Jakarta dia patenin. Dan sekarang Pak Darsono itu akan naik kelas lagi, dia mau manjat lagi, dia ambil Enjoy Jakarta. Jadi dia mau masuk ke tempat-tempat yang bukan hanya stasiun. Dan dia sekarang lagi deketin Pak Gubernur untuk mendapatkan apa? Wonderful Indonesia. Boleh membawa si roti saya ini yang segede-gede begini bentuknya, itu dengan label Wonderful Indonesia untuk dia bawa ke luar negeri, keluar dari Jakarta. Indonesia punya oleh-oleh dari Jakarta. Itu salah satunya dari salah satu pengusaha saya. Saya nggak menyangka, cuma hanya sesimpel Pak Ustadz bilang jualan telur lewat WhatsApp status, saya juga nggak tahu sampai bergulung seperti ini. Yang saya percaya adalah kekuatan doa. Ini yang sangat-sangat penting, kekuatan doa. Contohnya adalah dengan adanya orderan dari ibu-ibu yang akan dikirim oleh online ojek, mereka yang tadinya setiap hari berharap 40.000 aja satu hari, supaya dia BEP untuk uang makan bensinnya. Dan dia mau kalau bisa mengembalikan lagi kejayaan sebelum pandemik 19, yaitu 150.000 per hari, 4,5 juta per bulan. Dia sangat mengharapkan itu dan saya mendengar keluhan mereka dan saya bilang sama mereka, bantu saya untuk bisa membantu mewujudkan itu. Apa yang mereka lakukan? Tiap malam mereka berdoa, Pak William, Pak Talib, Pak Mindi,
Besok mudah-mudahan saya mengantar banyak. Besok mudah-mudahan saya pengantarannya banyak. Secara tidak langsung yang didoain kan saya. Ya. Saya mau produksi lebih banyak lagi gitu. Dan mereka sampai saya mendapatkan penghargaan yang buat saya tuh itu penghargaan tinggi sekali. Saya dibawain oleh-oleh kacang kulit yang masih ada tanah-tanahnya di kampung. Karena apa? Tadinya anak istri ini udah dipulangin ke kampung. Sekarang udah dibawa lagi ke sini karena suaminya bisa ngontrak lagi bareng sama anak istrinya lagi. Gitu. Itu penghargaan buat saya sampai, aduh saya senang sekali. Yang seperti itu adalah kebahagiaan yang luar biasa buat saya. Kekuatan doa gitu. Nah, apa yang saya mau bagikan di sini adalah saya merasa masalah yang terjadi secara global seluruh dunia ini. Bagi orang-orang yang menempatkan ini sebuah masalah, itu adalah mindset mereka yang terbiasa meninakbobokkan sebuah alasan sebagai alasan pembenar untuk dia tidak melakukan apa-apa dan dia benar-benar akan jatuh. Tetapi orang-orang seperti kita yang ada di anggota aspirasi semua melihat ini adalah peluang. Ini peluang yang sangat besar sekali. Contohnya yang saya lakukan sekarang ini, pangsa pasarnya masih sangat besar. Kue ini besar sekali. Kemarin 2-3 hari yang lalu ada yang bilang, Naomi, ada yang niru-niru kamu loh. Itu roti kamu yang jumbo yang segede begini. Pendeta ada yang niru suaminya di sana udah nyampe. Cuma tulang. Nah, Sandra Bakery itu sebenarnya Sandra itu ya salah satu pengusaha saya. Nah, itu adalah bisnis saya yang dulu Card Connection International juga itu saya bekerja di belakang layar. Tapi yang muncul di permukaan itu adalah brand-brand orang lain, bukan brand saya pribadi. Saya tidak punya brand sendiri. Namanya Williams Bakery, Odeta Bakery, Mindiarjo Bakery. Tidak ada Naomi Susan Bakery itu nggak ada. Tetapi no matter what, kita ngapain? Siapapun yang main aja, mau nyanyi, makan, yang mana aja, tetap dapurnya dari sama siapa itu sendiri. Ini saya juga mau membagikan membagikan suaranya tuh. Ibu Jenny. Apa sih? Oh, siapa itu? Apa sih? Ini suaranya, tolong dimatiin. Oke, saya matiin. Oke, jadi sebelum saya tutup, saya juga mau membagikan berita yang ini saya harapkan menjadi penyemangat buat teman-teman di aspirasi bahwa saya mendapatkan order besar sekali dari Astra 3 hari berturut-turut. Kemudian 13, 14, 15, 16, 17, 18 dapat order dari Menteri Perhubungan, acara besar 1 hari harus mensuplai 12.000 roti. Wow. Dan saya tidak mungkin melakukannya sendiri. Apa yang saya dapatkan kembali lagi kekuatan doa bahwa toko roti yang tadinya mau tutup, tetapi saya buka kembali. Mereka memiliki dapur yang mereka sudah tidak aktifkan. Sekarang saya aktifkan kembali untuk mensupport 12.000 order dari Menteri Perhubungan ini, gitu. Jadi mereka semua get up together with me, gitu. Let's get up together with me. Saya juga nggak mungkin bisa melakukan ini sendiri. Saya membutuhkan mereka. Nah, jadi dari Astra saya mendapatkan order yang besar. Dari pemerintahan, dari Istana Negara Republik Indonesia, dari Menteri Perhubungan, Menteri Menham, Menteri Pertahanan dan Keamanan, saya mendapatkan rutin order dari mereka. Nah, untuk bapak-bapak di aspirasi, kalau mencerna lagi ide filosofi jualan telurnya Pak Ustadz, kebetulan saya mengambil pangsa pasar produknya adalah roti bakery. Bapak-bapak bisa mengambil hal yang sama, step yang sama dengan produk yang berbeda. Why not? Kebetulan saya ngambilnya bakery. Bapak bisa yang lain kok. Sesuai dengan apa yang Anda bisa gitu. Kebetulan saya memang punya dapur ini. Saya memang punya fasilitas sarana prasarananya. Bapak-bapak apa? Lakukan. Karena tidak sesimpel yang diucapkan oleh Pak Ustadz. Cuma segitu aja enggak, tapi itu memiliki kekuatan yang sangat-sangat dahsyat untuk orang-orang yang tekun, orang-orang yang melihat ini peluang. Kira-kira begitu Pak Pak William, Pak Tali, Pak Mindi, dan teman-teman semua. Itulah kesaksian saya. Terima kasih ya nih, contoh rotinya nih. Bagaimana gedenya tuh. Wah, ya, gitu ya. William Bakery namanya.
William Bakery. Bakery namanya. Thank you. Makan satu. Ibu Desi mana? Nyampe nggak? Bu. Oke, tuh yang minat langsung japri ya. Kalau saya udah habis. Aku dikirim banyak juga nih sama Naomi. Pak Mindi belum, Pak Luis belum. Tadi ada Pak Andi belum. Ya. Jadi bonus tuh. Yang mau japri alamatnya, saya kirimin. Tuh, langsung dikirim Rocky ya. Langsung. Mantap. Buat seminggu. Jadi kita kira-kira semoga Pak Ustadz juga bisa mendengarkan, kan ada rekamannya. Saya kirim ke Pak Ustadz. Pak Ustadz memberikan ide ini. Siap. Ya, luar biasa ya. Sharingnya Bu Naomi dari perkataan seorang Pak Ustadz Yusuf Mansur yang kemudian menjadi ide yang bahkan bukan fokusnya hanya untuk diri sendiri, tapi ternyata usaha ini menjadi sesuatu yang memberkati buat banyak orang. Wah, Pak Thomas lagi kasih lihat apa nih? Wah, iya. Naomi. Thank you Naomi. Mantap. Ayo semua japri alamatnya, ayo. Tuh, kasih alamat. Alamat japri ke Naomi. Siap, Ibu. Siap, Bu. Bu Tia, japri ya alamat. Langsung nih ya, Bu Naomi ya. Langsung japri ya di WhatsApp. Keren. Hanya terima kalau yang sama aspirasi Zoom aja, yang di luar ini jangan. Oh, ini nggak ada namanya Bapak siapa ya ini ya? Kan ini Pak Andi. Terus ini dekatnya Ibu Desi siapa nih Bapak? Oh, nggak ada namanya. Pak IP 40 siapa tuh? IP 40. Pak Hengki, Pak Samuel, Pak Danar. Semua WhatsAppin saya ya, nanti saya kirimin. Terima kasih Bu Nomi. Oke. Semua yang ada di sini tiba-tiba menjadi pengusaha bakery dong ya. Andi's Bakery. Kalau Pak Mindi mah memang udah pengusaha di situ, jual makanan tuh Pak. Pakai filosofi jual telur Pak. Ampuh. Bu Tias juga kayaknya bisa nih. Bu Tias kan ini juga hobi bakery. Oh iya. Sorry, saya tambahkan sedikit ya Pak ya. Ini penting sekali juga buat teman-teman yang diaspirasi. Saya sekarang sudah mulai mengklasifikasikan jenis rotinya untuk satu pengusaha eksklusif satu orang. Jadi misalnya roti abon itu dimiliki oleh Ibu Juliet. Makanya nama roti abonnya itu adalah Abon Juliet dengan background sound-nya itu adalah love story yang Romeo and Juliet. Saya sekarang baru saja tadi saya pulang dari dapur. Saya baru mencoba membuat tahu Korean bakery garlic bread yang terkenal itu. Wow. Kalian nggak tahu, kalian bukan drama Korea punya. Jadi saya tuh gara-gara dibilang sama salah satu pengusaha saya, kok kita nggak punya itu sih garlic bread itu yang dari garlic bread itu sangat fenomenal loh Bu Naomi dia bilang. Saya bilang oke, mulai besok ada. Nah jadi ada apa aja sih jenis bakery yang ada di Naomi? Semua ada, itu name it. Karena saya ATM nanti tiru modifikasi. Sekarang yang drama Korea itu breadnya saya udah punya. Lagi dites, rasanya lagi saya sebarin ke orang-orang yang pernah ke Korea dan merasakan bener nggak rasanya kayak gitu, sama nggak. Nah, siapa yang mau ngambil ini, misalnya Pak William mau ngambil, berarti saya hanya mengkhususkan Pak William doang yang boleh jual. Pengusaha saya yang nggak boleh jual, gitu. Jadi saya sudah klasifikasikan. Jadi nggak serabutan. Pak Mindi jualannya ada ayam, bakso, ada yang keju, ada yang coklat, ada yang ini, udah kayak pasar, enggak. Saya maunya sekarang specialize supaya rapih. Jadi masing-masing juga memiliki pangsa pasarnya sendiri. Tidak rebutan, ke sini, ntar ke situ, ke sini, ke situ, gitu. Enggak. Jadi sudah ada tracknya masing-masing. Jadi sekarang Abon sudah ada yang memiliki, nanti pisang keju ada yang memiliki. Nah sekarang yang drama Korea punya ini saya akan serahkan kepada salah satu anggota aspirasi siapa yang mau pegang ini satu ini. Itu fenomenal sekali. Pangsa pasarnya ABG dan orang-orang yang gila dengan drama Korea. Itu semua pasti mau. Murah kok, murah nggak mahal. Murah.
Oke, gitu aja sih Pak. Makasih. Terima kasih Bu Naomi. Oke, makasih Bu Naomi. Ya, kita udah simak sama-sama ya ide brilian Bu Naomi yang kemudian dieksekusi nih. Kalau cuma ide doang, itu nggak jadi apa-apa. Tapi ketika kita ada di dalam ringnya orang-orang yang luar biasa, seperti bersama dengan para sahabat aspirasi ini, Ibu Naomi ini luar biasa. Dapat insight, dapat ide, langsung dieksekusi, dan itu menjadi sebuah jawaban buat banyak orang. Mungkin buat teman-teman yang tadi masuknya agak telat ya, kita jelaskan sedikit bahwa tadi itu Bu Naomi, saya juga mau. Saya Paulus dari Bandung, temannya Pak William. Nah, ayo Japri, saya kirimin. Ya, Saya bisa yang Korea karena dia ada cream cheese-nya ya. Tapi kalau yang roti yang kayak jumbo itu yang gede itu, karena kita nggak pakai pengawet, maka itu 3 hari kuatnya. Tapi kalau ditaruh di kulkas, terus nanti dipanasin di atas teflon kayak gitu bisa 7 hari. Bisa, nanti saya kirimin. Minta alamat aja. Nanti bagian distribusi akan kirimin. Nomor WA-nya, Bu. Boleh ditulis di kolom chat kali ya Bu Naomi. Kontak person sama. Oh, mangga. Silakan. Ya. Kan ini ada kolom chat nih. Nah, nomor emang di sini nggak kelihatan? saya tulisin chattingnya dah. Nggak apa-apa, saya aja. Pak Will yang tulis ya. Thank you, Pak Will. Nih, Wah, udah langsung dapat partner nih ya. Kita saling berkolaborasi. Luar biasa. Keren. Luar biasa. Nah, udah ditulis tuh sama Pak William. Nomornya Ibu Naomi Susan. Salah satu pembina aspirasi. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Naomi atas sharingnya yang keren banget. Dan juga atas usahanya yang juga membuka buat rekan-rekan yang lain nih. Nah, sekarang kita mau masuk ke agenda selanjutnya, yaitu pemaparan dari Bapak Louis Sastrawijaya. Ya, beliau adalah, sekali lagi saya perkenalkan, Pak Louis Sastrawijaya ini motivational coach nomor 1 Indonesia, penulis 6 buku motivasi terbitan Gramedia, dan yang akan di-launching pada hari ini, bedah bukunya adalah dari buku ke-6 beliau nih, yang terbaru, yaitu yang berjudul Passion to Serve. Beliau juga belajar dari guru-guru terbaik dari 4 benua. Jadi cuman salah satu benua doang yang masih belum. Dan pengalaman beliau sudah mengajar di lebih dari 2.000 kelas di berbagai kota besar di Indonesia. Baik, untuk Bapak Louis Sastrawijaya, kita persilahkan untuk sharing dulu nih. Bisa buka cabang di Bandung. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi, teman-teman semuanya. Kita berikan tepuk tangan dong buat semuanya. Yeay, teman-teman semuanya. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kalau selama ini 16 tahun berkarya di dunia motivasi, bicara sama perusahaan in-house training itu biasa. Tapi bicara sama teman-teman aspirasi, para penulis, para trainer itu luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Yeay. Terima kasih teman-teman semuanya. Selama beberapa lama ke depan, kita akan sharing berbagi pengalaman tentang buku yang ke-6, yaitu Passion to Serve, atau semangat yang luar biasa untuk melayani. Kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman semuanya semangat yang luar biasa untuk melayani. Ngomong-ngomong, terima kasih buat Pak William, Pak Khalid, Bu Desi, Mbak Tias, yang bikin acara ini supaya kita bisa networking, kita bisa saling kenal, kita bisa dapat inspirasi luar biasa. Nggak usah dipertanyakan, pasti mereka berempat punya passion to serve, semangat untuk melayani. Kasih tepuk tangan dong, yeay. Thank you buat Pak William, Pak Talib, Bu Desi, sama Mbak Tias, ya. Luar biasa. Sampai saya bilang, Pak Talib, fotonya saya munculin sekalian di brosur ya. Nggak usah, saya support aja, luar biasa. Ciri-ciri orang passion to serve, luar biasa. Mantul, gitu ya. Oke, teman-teman semuanya. Saya meyakini teman-teman di sini penulis, tapi yakin penulis bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat kebaikan buat orang lain. Jadi saya meyakini yang ikut semua di sini, ada Pak Mindi, Pak Irwan, siapa lagi, Bu Naomi, Bro Thomas, pasti teman-teman sudah punya passion to serve, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat kita semuanya, yeay, teman-teman semuanya, sip, gitu ya. Kenalin diri singkat, teman-teman semuanya, tadi beberapa tanya, tapi kenalin supaya lebih komplit. Selama 16 tahun ini saya bergerak di dunia motivasi, dan selama 10 tahun terakhir menulis 6 buku motivasi. Wah, gitu ya. Ini kanan kiri ada bukunya semua nih, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Dari 2020, berarti kita waktu itu sudah ketemu beberapa tahun ya, Bu Naomi waktu itu ya. Nah ini
Apa namanya 100% motivated. Wah, ini yang pertama 2010. Ini buku yang kedua 2012 Work with Passion. 10 tahun, 8 tahun yang lalu, 10 tahun. Iya, gitu ya. Ini buku yang ketiga mengenai change your beliefs, change your life. Yang tadi Bro Andi udah kasih gitu ya. Ini buku yang keempat ini, Turning Passion into Action for Excellent Performance. Ini buku yang kelima 2018, Boost Your Passion, Increase Your Productivity. Ini bukan depth, tapi increase gitu ya. Nah, buku yang keenam, teman-teman semuanya, ini dia nih. Jadi, Passion to Serve, semangat yang luar biasa untuk melayani. Ini 6 buku, teman-teman semua. Kira-kira gitu. Tapi kelihatannya ada yang lebih banyak dari saya nih nulis bukunya. Siapa ini ngacung yang lebih banyak ini? Wah, Pak Mindi, Pak William, berapa itu teman-teman semua gitu ya? Pak Talib itu banyak tuh Pak Talib. Oh ya Pak Talib banyak tuh ya. Oh banyak. Tapi kumpulnya banyak tuh Pak Talib. Mantap. Nah, yang menarik teman-teman semuanya, ini saya tulis buku sampai 3 tahun, kumpulan koran sama artikel dibikin buku. Wah, ini ya. Ini 3 bulan. Kenapa udah belajar dari sini, Bapak Ibu semuanya? Nulis titik, koma, diperhatiin, diedit, kirim ke media, 1-2 hari di email balik, udah diedit. Saya mikir-mikir, ngapain saya edit-edit, gitu ya. Langsung ini cuma 3 bulan, udah yang ini buku 3, nggak pakai 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, cukup. Langsung jadi buku 1, gitu ya. Belajar dari buku pertama, buku 2, udah 3 minggu. Dan buku ke-4, ke-5, ke-6, cukup 3 bulan nulisnya. Nanti teman-teman juga bisa sharing mengenai penulisan buku, semuanya punya model macam-macam ya. Oke, rekan-rekan semuanya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang mau sharing adalah passion to serve, semangat yang luar biasa untuk melayani. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, saya meyakini kalau saya belajar, kita semuanya belajar bukan cuma main, tapi kita belajar bukan cuma pola pikir main, juga pakai body dan ada connection, gitu ya. Oleh karena itu, saya ajak rekan-rekan semuanya, pas kita interaksi ini, jangan cuma kita lihat, cuma dengar aja, pakai gerakan body, supaya kita bisa masuk materinya bagus, mantap gitu ya. Juga ada connection, ada interaksinya, gitu ya, teman-teman semua ya. Yuk, saya mau tanya sama teman-teman semua, tema kita apa teman-teman semuanya? Passion to serve. Yuk, mana gerakan tangannya? 1, 2, 3, go. Tema kita apa, Bapak Ibu? Passion to serve. Semangat yang luar biasa untuk melayani. Nah, gitu ya. Yuk, belum kompak nih teman-teman aspirasi. Temanya apa rekan-rekan semuanya? Passion to serve. Semangat yang luar biasa untuk melayani. Bukan dilayani, tapi melayani. Cuman beda 2 huruf, tapi efeknya luar biasa loh. Yang satu maunya di, yang satu me. Wah, gitu ya. Oke, mau tanya sama teman-teman semuanya. Menurut teman-teman semuanya, sudah punya belum? Passion to serve, semangat untuk melayani. Sudah punya atau belum? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Pak Irwan jawab sama jempol. Ada yang ngomong sudah, ada yang ngomong gini. Oke, teman-teman semuanya. Sharing sama Anda semua secara singkat, kenapa kok temanya Passion to Serve, gitu ya, buku ke-6. Sebenarnya saya punya 6 buku, 5 buku diantaranya bicara mengenai passion sih, gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, 2018, saya belajar ke NLP University, gitu ya. Dan ketika itu sempat 5 hari belajar ke Silicon Valley, sama orang-orang bule di sana dipresentasiin betapa perubahan dahsyat luar biasa di dunia, gitu ya. Dulu perubahannya dahsyat, sekarang masa pandemi perubahannya lebih dahsyat lagi, betul ya. Dan ketika dulu si bule-bule presentasi betapa dahsyat perubahannya, intinya apa? Robot bisa menggantikan manusia. Setuju apa enggak? Nah, gitu ya. Ini Bro Talib nih, teman-teman di bank segala macam, setuju nggak? Robot bisa menggantikan manusia. Setuju? Ini setuju, ini enggak. Ayo pakai gerakan tangan aja. Kalau nggak mau ngomong, nggak mau izin pakai gerakan tangan. Setuju apa enggak? Robot bisa menggantikan manusia. Setuju apa enggak? Nah, begini nggak boleh ya. Begini. Oke, semuanya. Begini nggak boleh. Gini apalagi apa itu Bro Adi ya, gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ternyata ketika kita merenungkan, tentunya apa? Manusia itu punya hati, manusia punya rasa empati, manusia bisa melayani. Betul ya? Kalau robot dipencet aja bisa ikut yang program, tapi kalau manusia bisa punya passion to serve, nggak tergantikan sama robot. Makanya itu penting kita punya passion to serve. Itu ide pertama, teman-teman semua. Gitu ya.
Nah, ide yang kedua, rekan-rekan semua sharing sama teman-teman semua di sini, ketika saya mikir kalau kita itu tulis buku, kalau kita training, kita kan perlu ngomong yang kita lakukan ya. Jadi nggak boleh kita tulis, kita ngomong yang kita nggak lakukan. Tadi kata si Bu Naomi dalam apa tadi background-nya apa? Walk the talk gitu ya, Bu Naomi ya. Nah, lalu saya mikir, apa yang bikin saya berkarya 16 tahun secara konsisten, pikir-pikir, oh iya ya, kok selama ini nggak begitu pakai proposal, nggak selling, tapi apa? Tapi punya passion to serve, makanya klien repeat terus, segala macam happy. Itulah makanya tema bukunya Passion to Serve. Kira-kira begitu, Bapak Ibu, teman-teman semua background-nya gitu ya. Oke, yuk kita biar seger lagi. Tema bukunya apa rekan-rekan semuanya? Passion to Serve, semangat yang luar biasa untuk melayani. Melayani, sip, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah punya passion to serve atau belum? Sudah. Udah. Anda sudah punya passion to serve atau belum? Sudah. Ingat loh, ada bedanya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Bu Keke, Pak Danar, Prof Samuel gitu ya. Orang melayani karena SOP saja, karena ada CCTV, karena ada bosnya, beda sama melayani dari hati. Ayo Bapak Ibu semuanya. Ini bukan masalah customer service, teller, gak ada urusan sama profesi. Tapi apapun bidang pekerjaannya kita punya passion to serve, zaman now bisa survive dan bisa sukses yang luar biasa, gitu ya, rekan-rekan semuanya. Nah, jadi Anda semuanya coba kita tes ya. Ini cara ngetesnya gampang nih. Orang punya passion to serve. Oke, ini beberapa kamera masih off. Kalau hidup bagus, kalau yang masih malu-malu ya udah nggak apa-apa. Sekarang teman-teman semua, kalau bisa on bagus, kita bisa lihat saling ngecek sama-sama. 1, 2, 3 saya hitung, Anda semuanya coba di kamera berikan senyum manis Anda. Mulai ya. 1, 2, 3 mulai geman go. Senyum semuanya. Nah, gitu ya. Rekan-rekan semuanya. Ini ya, ada bedanya. Ada yang sok-sok senyum, pura-pura senyum gitu ya. Ada yang memang senyum dari hati. Orang melayani sama loh gitu ya. Ada yang maunya melayani tapi karena CCTV, karena bos, karena takut dimarahin, tapi dari hati. Teman-teman semuanya yang bagus punya passion to serve tentunya dari hati. Sip. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman semua, para penulis yang saya hormati, bukan cuma dalam kerjaan, tapi orang punya passion to serve di mana lagi? Ayo di mana? Mau di chat boleh, ngomong boleh. Orang punya passion to serve di mana? 1 di mana? Di rumah dulu, gitu ya. Jadi sebelum teman-teman semuanya di kantor, di dunia pekerjaan, di rumah dulu. Nah, sekarang mau tanya, kalau teman-teman panggil suami atau istri siapa? Panggilan sayangnya siapa? Yuk, coba panggilan sayangnya siapa? Oh, sayang, gitu ya. Anda sama sayang itu mau ngapain? Anda mau dilayani atau mau melayani? Yuk. Misalnya Pak Thomas pulang-pulang. Pak Thomas panggil istri siapa Pak Thomas? Kalau panggil istri siapa Pak Thomas? Siapa Pak Thomas panggil istri? Oh, itu ya. Siapa Pak Thomas panggil istri? Nah, ini malu-malu ya. Pak Thomas, siapapun panggil istri pulang-pulang, sini, pijitin aku. Berarti maunya di, bukan me. Betul ya? Kalau maunya me, istriku kamu pegel, tak pijitin. Berarti passion to serve. Yeay. Ini kalau di rumah kanan kiri ada suami atau istri, biarin ikut dengar sekalian supaya tuh dengerin tuh si Luis bilang gitu ya, syukurin biar teman-teman passion to serve di keluarga dulu gitu kan. Kalau sudah di keluarga nanti kebawa dimanapun ada hidup maupun aktivitas teman-teman semuanya. Ciri-ciri orang punya passion to serve, kalau makan bukan cuma makan sendiri, betul ya Bro Heki ya, tapi ngapain? Ngambilin orang lain dulu, itu contoh. Kalau pintu bukain dulu, kalau antri kamu silakan duluan gitu ya. Bahkan saya kalau pernah makan, teman-teman semua, satu meja bundar itu, round table gitu ya. Lalu makan, semuanya passion to serve. Semuanya nggak makan-makan, malah ini ngambil-ngambilin kapan makannya gitu ya. Kenapa? Karena semuanya punya passion to serve. Teman-teman semuanya, oke, dari definisi ini, apakah Anda sudah punya passion to serve atau belum? Ini sudah, ini belum. Yang video off juga nggak apa-apa, kayak gerakan tangan biar aktif ya. Sudah atau belum punya passion to serve? Wah, gitu ya. Sudah. Sip, mantul. Kalau sudah, hebat, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Yeay. Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, itulah mindset yang kita perlu miliki. Bukan kita mau tapi melayani. Kira-kira begitu ya. It's okay ya, Bapak, Ibu, para penulis, para trainer, saya ajak Anda semuanya bergerak sama berinteraksi.
Kita biar punya mind sama body sama ada connection supaya belajarnya maksimal. Kalau cuma denger aja, cuma catat itu biasa. Kita butuh interaksi sama kita butuh ada gerakan. Ya. Ya. Oke, rekan-rekan semua. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman semuanya. Apa ciri-cirinya orang yang punya passion to serve? Ayo, jawab di chat boleh, ngomong langsung boleh. Nah, teman-teman semuanya. Ciri-ciri orang punya passion to serve apa? Silakan, Pak Irwan, Prof. Samuel, Pak Mindi, Resti, oke. Murah senyum, oke. Murah senyum itu berapa murahnya, Pak Irwan, gitu ya. Oh, bukan ada harganya ya. Sering senyum. Semangat, wah, Arwani bilang semangat. Oke, yang lain lagi apa? Ikhlas, wah ikhlas, luar biasa. Mendahulukan gitu ya. Orang lain, Pak Luis. Mendahulukan orang lain. Kalau lagi antri, lagi makan, kamu duluan. Sip, yang lain lagi apa? Yuk, silakan teman-teman semuanya. Aktif. Respon positif, Pak William. Apalagi Pak Thomas? Aktif. Aktif. Oke, teman-teman semuanya. Sip. Yang lain lagi silakan. Ada Bu Yuan, Pak Freddy, apalagi Pak Hengki. Ciri-ciri orang punya passion to serve apa? Yuk apa? Suka tanya apa yang saya bisa bantu. Yeay, Bu Tias. Dikit-dikit nanya apa yang aku bisa bantu. Sama suami bangun tidur, apa yang aku bisa bantu. Gitu ya. Pulang-pulang sampai rumah, apa yang aku bisa bantu. Gitu. Luar biasa. Sip, teman-teman semuanya. Nah, rekan-rekan semuanya, Anda semuanya betul. Terima kasih buat jawaban-jawabannya. Kita sharing-sharing ya. Nah, di dalam buku ini ada 7 bab teman-teman semuanya. Nanti beberapa dapat kata panitia gitu. Jadi ikuti sampai akhir teman-teman bisa ada peluang untuk dapat bukunya. Yeay gitu ya. Nah, rekan-rekan semuanya. Ada 5 ciri-cirinya. Ada berapa Bapak Ibu teman-teman semuanya? 5. Mana gerakan tangannya? Ada berapa? 5. Wah, gitu ya. Prof. Samuel saking semangat luar biasa sampai hampir nutupin semua kamera. Yeay. Jadi Bapak Ibu semuanya, Pak William sampai penuh semua gitu ya. Ada 5 ciri-cirinya. Jadi ketika Anda semuanya itu punya passion to serve, berarti Anda apa? Yuk kita pakai gerakan tangan ya. Ciri-ciri yang pertama, orang yang punya passion to serve, pribadinya menyenangkan. Yuk semuanya, 2 tangan taruh di dada dari sini. 1, 2, 3, go. Ciri-cirinya apa? Pribadinya menyenangkan. Kenapa ciri-ciri pribadi menyenangkan? Dia mau bantu orang, bukan mau dibantu. Dia mau tolong orang, bukan mau ditolong. Betul ya? Dia mau beri orang, bukan mau diberi. Itu ciri-cirinya apa? Pribadi menyenangkan. Kalau ngobrol sama orang, kamu aja ngomong, aku dengerin, kan gitu ya. Tapi kalau nggak punya passion to serve, lu dengerin gue belum selesai, lu dengerin gue terus. Wah, berarti dia maunya didengerin, bukan mau mendengarkan. Teman-teman semuanya, itu ciri-ciri yang pertama, pribadi menyenangkan. Ada yang bilang Bu Desi, humble. Ada yang bilang Bu Yuan, ngomongnya apa, low profile. Apapun istilahnya, pribadinya menyenangkan. Sip, Mbak Tias, teman-teman semuanya. Nah, saya mau tanya, apakah teman-teman, menurut Anda punya pribadi menyenangkan? Sudah atau belum? Sudah menyenangkan atau belum? Wah, gitu ya. Oke, sip. Wih, mantap gitu ya. Ciri-cirinya apa? Banyak teman, banyak sahabat, itu berarti pribadi menyenangkan. Tapi kalau pribadi nggak menyenangkan, sukanya minta tolong, minta diberi, ada temannya langsung kabur. Takut dimintain tolong. Nah, teman-teman semuanya, itu namanya Anda nggak punya passion to serve. Itu ciri-ciri yang pertama. Gitu ya. Nah, ciri-ciri yang kedua. Yuk, mana dia? Ciri-ciri yang keberapa teman-teman semuanya? Kedua, teman-teman semuanya, rekan kerjanya nyaman. Ini rekan kerjanya nyaman berarti ya. Yuk pakai gerakan tangan, kita pakai bergerak body. Yang pertama tadi apa? Pribadi menyenangkan. Banyak teman, banyak sahabat. Yang kedua apa? Rekan-rekan kerjanya nyaman. Gimana dia nggak nyaman? Kita bantuin dia, kita tolongin dia, kita kasih dia solusi, kita pinjemin dia duit, kita kasih dia makanan Bu Naume, gitu ya, kita kasih bukunya. Artinya apa? Kita bisa membuat rekan kita kerjanya nyaman. Kenapa? Karena kita maunya membantu, bukan dibantu. Jadi mereka semuanya nyaman, gitu ya. Saya mau tanya sama teman-teman semuanya, apakah Anda punya teman-teman semuanya nyaman sama diri Anda? Kalau nyaman berarti Anda punya passion to serve. Banyak teman mereka nyaman sama Anda. Itu yang kedua ya, teman-teman semua ciri-cirinya. Rekan-rekan semuanya. Pak Talib, teman-teman semuanya. Yang ketiga, yang keberapa Bapak Ibu semuanya? 3. Mana gerakan tangannya? Video off juga apa-apa. Begini aja biar teman rumah bingung apa itu maksudnya. Yang keberapa? 3, yaitu apa?
pimpinan puas sama kita. Yuk pakai gerakan tangan. Yang ketiga apa? Pimpinan puas sama kita. Jadi orang punya passion tuh kerjanya bukan seenaknya dewe. Ini sorry loh, saya orang Semarang ngomong pakai bahasa Inggris gini nggak apa-apa ya. Bukan seenaknya dewe, tapi apa teman-teman semuanya? Dia kalau kerja mikirin apa yang buat pimpinan itu happy, aku akan lakukan. Kira-kira begitu ya, mantap ya. Nah, saya punya klien ada 500, saya amati berbagai perusahaan, ada yang menarik. Ada yang menarik apa? Ada direksi, ada 5 orang, owner 1, yang jadi kesayangan owner, itu 5, ada 4 keluarga, 1 profesional. Yang owner paling sayang, yang 1, yang keluarga biasa. Kenapa? Yang 1 punya passion to serve, kerjanya bikin owner seneng. Yang 4 ya kerjanya bikin diri seneng. Akibatnya apa? Nggak punya passion to serve, nggak dapat kepercayaan dari pimpinan, pimpinannya nggak puas. Kira-kira begitu. Siap ya? Jadi buat Anda yang kerja di perusahaan, Anda punya pimpinan bakal puas sama Anda kalau Anda punya passion to serve. Nah, kalau yang nggak punya pimpinan, ya minimal konsumen atau pelanggan Anda bisa puaskan juga. Sip? Nah, itu yang ketiga, teman-teman semuanya. Pimpinan bisa apa sama kita? Puas. Itu Bu Novir, jempolnya ya. Yang ketiga, teman-teman semuanya. Yang keempat, yuk manajeri. Nah, yang keberapa? 4, anak buah respect sama kita, gitu ya. Yuk pakai gerakan tangan. Yang keempat apa? Anak buah respect sama kita. Kenapa Pak Thomas, Pak William? Karena ketika Anda punya passion to serve, berarti Anda bakal jadi servant leadership. Anda mau melayani, bukan mau dilayani. Anak buah respect. Betul ya, Bro Hengki ya, teman-teman semuanya. Jadi ketika Anda maunya melayani, anak buah bisa respect sama Anda berarti bukan bos yang bosi. Nyuruh-nyuruh apa segala macam ya, nanti anak buahnya malah takut. Kalau ada Anda, dia iya, tapi nggak ada Anda, nggak respect sama Anda, dia nggak ikutin yang ngomong, kan gitu Bu Naomi ya. Jadi teman-teman semuanya, yang keempat ciri-cirinya anak buah respect sama Anda. Hai para leader semuanya, apakah Anda punya tim kerja anak buah respect sama Anda semuanya? Nah, jadi role model ya. Respect apa enggak? Respect. Sip ya. Kalau Anda bisa sentuh hatinya, Anda bisa melayani, punya passion seperti itu, anak buah bisa lihat juga, bisa nyaman loh. Kayak Anda memperlakukan sama pembantu Anda, misalnya kalau Anda cuma bosi nyuruh-nyuruh, nggak respect, takut. Tapi apa, nggak respect, gawat nanti. Kalau saya memperlakukan pembantu, ya udah kayak apa namanya, sopan, enak gitu ya. Akibatnya apa? Kalau kita berikan terbaik, dia bisa berikan kita yang terbaik juga. Betul ya? Saya punya bantu, dia ambil apa, terima kasih ya, dia senang gitu ya. Apa namanya, saya punya baju dicuciin bersih gitu ya. Sampai saya belum kotor, belum pakai baju, udah dicuciin gitu ya. Saking dia senang, semangat, luar biasa. Teman-teman semuanya, itu yang ciri-ciri keempat, anak buah respect sama kita. Nah gitu ya. Yuk kita repeat lagi semuanya, teman-teman semuanya. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama apa? Pribadi kita menyenangkan. Yang kedua, rekan kerja nyaman. Yang ketiga apa? Pimpinan puas sama kita. Yang keempat, anak buah respect sama kita. Yang kelima, pelanggan loyal sama kita. Yuk pakai gerakan tangan. Yang kelima apa teman-teman semuanya? Pelanggan loyal sama kita. Nggak bisa pindah ke lain hati karena maunya sama kita terus. Ibarat sales marketing nggak masuk ditungguin sampai besok. Kenapa? Karena loyalnya sama kita. Luar biasa. Sip ya? Teman-teman semuanya, apakah pelanggan Anda loyal apa enggak? Ya udah beli tahu, beli terus apa enggak? Oh, kok mau ngomongin tahu Kak William ya? Jika Anda semuanya pelanggannya loyal, berarti Anda punya passion to serve. Nah, kira-kira begitu. Jadi teman-teman semua sampai sejauh ini, menurut Anda gimana? Nah, ciri-cirinya Anda sudah punya semua atau belum? 5-5-nya sudah punya semuanya? Wah, gitu ya. Mana gerakan tangannya? Ini sudah, ini belum. Sudah atau belum? Sudah. Gitu ya. Rekan-rekan semuanya, tadi 5 ciri-cirinya. Yang pertama apa? Bu Naomi, teman-teman semuanya, kita punya apa? Pak Danar, pribadinya yang menyenangkan. Rekan kerja apa sama kita? Nyaman dengan kita. Sama kita. Dan puas dengan pekerjaan kita. Anak buah nyaman, respect dengan kita. Pelanggan loyal dengan kita. Loyal sama kita. Apa? Karir sama bisnis kita bisa meningkat. Yeay, semuanya. Jadi zaman now orang yang punya passion to serve, bisnisnya oke, karirnya oke. Kenapa? Karena dia punya passion to serve, luar biasa. Pribadi menyenangkan, rekan kerjanya puas, pimpinannya senang sama dia, anak buahnya respect sama dia, pelanggannya loyal,
naik deh karir sama bisnisnya luar biasa. Set, setuju semuanya? Setuju. Oke, rekan-rekan semuanya. Kalau di mute nggak apa-apa, yang penting lip sync atau pakai gerakan tubuh biar bisa aktif semuanya ya. Oke, Bu Naomi, gini ya. Oke, baru dapat partner langsung gini, seneng semuanya gitu ya. Oke, rekan-rekan semuanya, yes, Pak Danar, Pak Talib, Pak Hengki, Pak Andi, Pak Irwan, teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke 7 bab passion to serve, gitu ya. Bu moderator, Bu Desi, nanti kasih tahu waktunya ya. Saya berusaha singkat-singkatnya. Nanti kalau bisa ngobrol, sharing sama orang-orang hebat ini juga oke, teman-teman semuanya. Jadi, yuk rekan-rekan semua, tema kita apa? Passion to serve, semangat yang luar biasa untuk melayani. Ciri-cirinya apa? Kita menyenangkan, rekan kerja kita nyaman, pimpinan kita puas, anak buah respect. Ini apa sih begini gitu. Lalu apa yang di rumah bingung itu ngapain gitu ya. Lalu apalagi pelanggan loyal sama kita, naik deh karir sama bisnis kita. Weh, mantap gitu ya. Yes, oke, ambil gini. Wah, gitu ya. Oke, nah. Sekarang rekan-rekan semuanya, ada 7 caranya kita bisa punya passion to serve. Ada berapa Bapak Ibu, teman-teman semuanya? 7. Wah, gitu ya. Kalau saya gini, Bu Naomi, Pak William langsung gini biar komplit. Wah, gitu ya. Kalau gini Pak Hegi Dur, gitu ya. Ada berapa Bapak Ibu semuanya? 7 caranya passion to serve. Wah, kita pakai gerakan aja ya, teman-teman semua. Pakai gerakan aja, mudeng nggak mudeng, ngerti nggak ngerti, bergerak dulu, nanti baru saya sharing sama Anda semuanya. Ada 7 gerakan passion to serve. Wah, jadi saya belajar mind body connection, kita masuk pelajarannya maksimal. Supaya bisa punya semangat yang luar biasa untuk melayani, ada 7 yang kita perlu miliki. Gitu ya. Yang pertama adalah kita punya purpose. Yuk, semua gerakan tangannya. Yang pertama punya apa? Purpose. Wah, apa itu purpose? Purpose itu berarti target, tujuan. Ya, tapi masa kita penulis bab yang pertama target ya kan biasa. Bab pertama tujuan ya biasa. Bab pertama purpose kan keren ya. Berarti istilahnya sama aja. Purpose adalah tujuan atau target atau goals atau outcome. Kira-kira begitu. Purpose yang pertama. Nanti kita bahas maksudnya apa ya rekan-rekan semuanya. Atau langsung aja deh, boleh pada nggak sabar semuanya nih. Jadi ini apa namanya purpose yang pertama. Wah, ini Bro Andi mau 10 menit lagi out ini. Bro Andi ulang tahun ini, Bro Andi. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Bro Andi. Yeay. Ulang tahun ke berapa tadi? Menyempatkan diri untuk acara ini. Thank you Bro Andi. Terima kasih. God bless you. Oke, nah teman-teman semuanya purpose yang pertama. Langsung aja ya teman-teman semuanya. Purpose maksudnya apa tadi? Tujuan. Nah, gitu ya. Mau tanya sama Anda, rekan-rekan semuanya, purpose Anda apa dalam hidup? Wah, yang paling singkat kita pertajam pertanyaannya ya. Anda hidup buat diri Anda sendiri atau membahagiakan orang lain? Tujuannya? Membahagiakan orang lain. Ini diri sendiri, ini orang lain. Anda hidup apa? Yang pertama, manfaat. Berarti kedua ya, Bu Tias ya. Jadi ketika lumayan teman-teman semuanya Anda punya purpose, Anda kasih manfaat ke orang lain, membahagiakan orang lain, Anda bisa punya passion to serve, cocok itu mantul. Tapi ada orang yang penting aku, bodoh amat yang lain, nggak punya purpose, nggak bisa punya passion to serve. Ini yang pertama-tama kita bicara purpose ya, rekan-rekan semuanya. Nah gitu, sekarang. Jadi teman-teman semuanya, mau tanya sama Anda, rekan-rekan semuanya, menurut Anda, kalau suami atau istri ditanya tentang diri Anda, jawabannya apa kira-kira? Ayo, jawabannya apa? Negatif atau positif kira-kira? Kalau ditanya, Anda orangnya seperti apa ke suami atau istri Anda? Kira-kira jawabannya bakal apa? Negatif atau positif jawabannya? Ayo, coba silakan chat boleh, ngomong langsung boleh, sharing. Ya apa? Oh, positif. Positif, anak berapa Bu Tias positif ini? Bercanda teman-teman semua. Jadi rekan-rekan semuanya, kalau nanti Anda tanya sama suami atau istri, efeknya Anda positif ngomongin, berarti Anda passion to serve itu, Anda punya purpose. Selama ini Anda mau bukan mau di. Tapi kalau Anda maunya di terus, akibatnya apa? Mereka bisa punya mindset nggak bagus sama diri Anda loh. Kira-kira begitu, teman-teman semua. Ciri-cirinya apa lagi? Orang kalau nggak ada Anda, kehilangan. Berarti apa? Anda punya purpose, hidup untuk membagikan orang lain. Ketika Anda nggak ada, orang kehilangan. Bukan nggak ada berarti nggak ada beneran. Tapi ketika Anda nggak ada secara fisik, orang kangen sama diri Anda. Berarti apa? Anda punya purpose. Kira-kira begitu ya.
teman-teman semua. Sampai sejauh ini bagaimana? Apakah Anda punya purpose hidup buat membagikan orang lain atau buat diri sendiri aja? Ayo. Orang lain. Purpose sudah punya? Sip? Yep. Oke ya, teman-teman semua. Mantap. Kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Yeay, teman-teman semuanya. Loh, ini kok malah ada apa ini? Ada saku simpati apa ini? Belum ongkir, woi. Jangan share di sini belum ongkir aja kok malah di-sharing, teman-teman semuanya. Siapa yang kirim? Ada apa nih Pak William? Teman-teman host ya. Siapa yang kirim nih? Bu Naomi salah share nih. Naomi ini tadi baru dapat partner loh. Kalau ongkirnya sudah oke, ini tampil terusnya belum ongkir, malah tampil. It's okay. Aku kaget lagi ngomongin purpose loh, kok belum ongkir, maksudnya apa ya? Jadi teman-teman semuanya, intermezzo, lanjut ya. Nah, ini intermezzo malam hari ini ya. Ngomongin supaya nggak ngantuk, Pak. Bu Naomi, kalau ngomong lunas 1 miliar, boleh. 18.000 belum ongkir, gimana sih ditampilin? Lanjut teman-teman semuanya. Punya passion to self, yang pertama adalah punya purpose. Yuk, gerakan tangannya. Yang pertama punya apa? Purpose, hidup, bekerja. Bukan buat diri sendiri, tapi juga untuk apa? Orang lain. Gitu ya. Yang pertama purpose. Yang kedua, yang keberapa teman-teman semuanya? Kedua. Mana gerakan tangannya? Yang keberapa? Kedua. Orang punya passion to serve, ciri-ciri atau syaratnya apa? Grateful. Wah, di sini ya teman-teman semua. Yuk mulai 1, 2, 3. Go. Ciri-cirinya apa? Grateful. Apa itu grateful? Grateful berarti bersyukur. Pak Danar pakai handphone ya. Grateful apa? Cuman satu goyang ya pakai handphone. Gak apa-apa. Yang penting grateful. Teman-teman semuanya. Grateful berarti apa rekan-rekan semuanya? Bersyukur. Kalau ngomong intonasi bahasa tubuh yang sesuai, jangan berkata syukur, itu namanya syukuring gitu ya. Kalau bersyukur itu wajahnya senyum, intonasinya enak gitu loh teman-teman semuanya. Yang kedua, grateful berarti apa teman-teman semuanya? Bersyukur. Yes, Pak Mindi, teman-teman semua gitu ya. Saya mau tanya sama Anda, apakah orang bisa punya semangat luar biasa untuk melayani? Bisa apa enggak? Bisa. Enggak. Bisa apa enggak? Bisa. Jawabannya enggak bisa kalau dia belum grateful. Apa intinya? Selalu mengeluh, menggerutu, merasa kurang terus, gimana mau melayani? Aku aja kurang terus, gitu loh maksudnya. Jadi supaya orang bisa punya passion to serve, semangat melayani, yang kedua kita ngapain? Grateful, bersyukur dulu, baru bisa melayani. Setuju? Setuju. Gimana mau melayani? Ngomongnya aku aja kurang, ngapain aku gimana melayani? Kira-kira begitu loh, teman-teman semuanya. Sekarang, gimana Anda semuanya? Sudah bersyukur atau belum dalam hidup Anda? Insya Allah sudah. Itu gojeknya udah diambil. Masa pandemi bersyukur apa enggak? Bersyukur. Nah, itu ada yang langsung tanya sama suami itu, kamu bersyukur apa enggak? Udah diambil belum? Bersyukur apa enggak gitu ya. Sekarang silakan langsung ngomong, boleh di chat, boleh dalam hidup dan pekerjaan apa yang Anda syukuri. Silakan tunggu minimal 5 jawaban ya. Ngomong di chat boleh, ngomong langsung boleh. Yang Anda syukuri apa? Satu apa teman-teman semuanya? Pak Mindi boleh. Kesempatan. Dapat kesempatan. Oke. Kedua apalagi Anda syukuri dalam pekerjaan dalam hidup? Apalagi? Punya banyak teman-teman yang punya banyak teman, mantul. Yang ketiga apa lagi? Pekerjaan selesai terus. Pekerjaan selesai terus, luar biasa. Yang keempat apa lagi? Good news. Apa? Good news. Good news. Oke, teman-teman semuanya. Yang kelima apa lagi? Ini jawabannya. Ini kalau A sampai Z nih Pak Mindi pasti punya jawaban A sampai Z ini. Yang kelima apa lagi Pak Mindi? Itu kan A sampai Z, berarti punya jawabannya A sampai Z juga ya. Teman-teman semuanya. Nah, sehat. Kenal sama Pak Luis, kenal sama Bu Desi, kenal sama sehat, Pak Wewe. Oke, thank you. Sekarang saya minta teman-teman semuanya 2 tangan di sini, teman-teman semuanya. Yuk mulai 1, 2, 3, go, katakan saya grateful. Saya grateful. Coba ngomong grateful karena 5 hal. Pertama, grateful karena apa? Yang kedua, grateful karena apa?
Pekerjaan selesai. Ngomong langsung boleh, dalam hati boleh. Yang ketiga grateful karena apa? Yang keempat grateful karena apa? Ini ada yang sok-sok lip-sync padahal nggak keluar suara ya nggak apa-apa. Yang minimal ada grateful. Yang kelima apa? Oke. Yeay, berikan tepuk tangan dong. Berarti ketika ada grateful, Bu Naomi, teman-teman semuanya ada bisa serve. Betul ya? Apakah orang bisa serve? Misalnya Pak Thomas punya tim banyak, nggak bisa serve mereka kalau orangnya belum grateful. Jadi mari teman-teman semuanya, biar bisa serve, yang kedua kita perlu apa? Grateful. Setuju semuanya? Setuju. Setuju ya teman-teman semuanya. Yuk semuanya, tema kita apa? Passion to serve. Yang pertama-tama kita perlu apa? Punya apa? Purpose. Hidup bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat membahagiakan siapa? Orang lain. Orang lain. Yang kedua kita ngapain? Grateful. Grateful berarti apa? Bersyukur. Apakah itu cukup? Tidak. Cukup atau belum? Belum. Ya belum cukup. Orang tadi saya bilang 7, ini kan baru 2, makanya belum cukup teman-teman semuanya. Nah, yang ketiga, yang keberapa teman-teman semuanya? 3. Jadi pertama punya purpose, lalu grateful. Yang ketiga punya semangat untuk contribution. Yuk pakai gerakan tangannya. Yang ketiga punya apa? Semangat untuk contribution. Hati-hati kena kamera sama handphone nanti bilang itu tadi Pak Danang udah ganti repot gitu ya. Contribution. Contribution maksudnya apa? Anda memberikan kontribusi. Kalau dalam tim kerja, berarti tim kerjanya kompak. Kalau Anda eksternal, berarti pelanggannya puas. Kira-kira begitu ya. Itu namanya semangat untuk contribution. Nah, teman-teman semua, mau tanya sama Anda. Secara internal perusahaan, Anda punya tim kerja kompak apa enggak? Kompak. Oke. Kalau kompak, bagus. Berarti semuanya punya semangat contribution. Gitu ya, Pak Talib, teman-teman semuanya, Bu Nomi. Ada orang Pak Danar yang kalau jadi tim maunya nuntut Bu Novi, Bu Liliana, akibatnya apa? Kalau dia nuntut, ya semuanya saling menuntut, betul ya? Kalau Anda ngasih, biasa Anda dikasih, itu kan ya? Apa namanya? Buhan, Pak Syahjam, Pak Gedius, Pak Freddy. Jadi ketika Anda kasih kontribusi, biasanya Anda juga diberikan kontribusi. Zaman dulu sebelum pandemi, Anda kalau kasih tangan, Anda dikasih tangan kan salaman, betul ya? Lagi jalan Anda senyum, Anda disenyumin, betul ya? Itu namanya contribution, Anda dapat contribution. Nah, kalau yang internal, tim kerjanya kompak. Nah, gitu ya. Yang pimpinan secara internal berarti ada servant leadership yang tadi kita ngomong. Nah, kalau yang secara eksternal berarti pelanggannya bisa puas sama kita, kita kasih. Wah, kalau pakarnya Bro Hengki ini service, minimal banget rater. Wah, yang teman-teman service tahu rater itu ya. Reliable, artinya apa? Kalau jadi ditepati. Wah, assurance, ditanya tahu cara jawabnya sopan. Tangible, apa itu penampilannya oke, kantornya oke, bersih apa segala macam. Apalagi empathy, ulang tahun diucapin, hari raya ucapin segala macam. Responsiveness, apa-apa cepat. Itu minimal banget kita kasih contribution ke klien ataupun customer nasabah, mereka bisa puas sama kita. Sip. Nah, ya. Ini adalah semangat untuk apa? Contribution. Wah, ini jagoannya apa namanya Pak Talib ini BCA ini Service Excellence luar biasa gitu. Maksudnya apa? Servisnya itu apa? Surprising sama unbelievable. Luar biasa. Ada 6 tingkatan ya. Ada kriminal segala macam basic tapi surprising sama unbelievable. Luar biasa. Kliennya Bro Hengki juga nih BCA ya. Luar biasa. Teman-teman semuanya itu namanya semangat untuk contribution. Gitu ya. Oke, semuanya. Mau tanya sama Anda. Yang pertama tadi punya apa? Purpose. Gerakan tangannya. Punya apa? Purpose. Punya apa lagi? Grateful. Punya semangat apa? Contribution. Apakah cukup? Belum. Belum, karena 7 baru 3. Ini kok jawabannya kurang bermutu gitu. Karena kita juga butuh namanya growth mindset. Nah, ini bab yang keempat. Namanya apa teman-teman semuanya? Growth mindset. Mana gerakan tangannya? Pak Danar satu tangan aja nggak apa-apa. Satu handphone, satu growth mindset. Yang keempat apa teman-teman semuanya? Growth mindset. Growth mindset berarti apa? Semangat bisa. Growth mindset berarti semangat apa? Bisa. Ketika Anda memberikan servis, teman-teman semuanya,
Customer minta ini, kita ngomongnya apa? Nggak bisa. Klien ngomong ini, ngomongnya apa? Nggak bisa. Ya kita growth mindset bisa, gitu ya. Kalau apa-apa nggak bisa, gimana Anda bisa serve? Anda bisa baru cari solusi terbaik. Meskipun kalau Anda belum tentu bisa ya, Anda jangan over promise tentunya, tapi Anda berpikir growth mindset, gimana caranya biar bisa. Sip, gitu ya. Namanya pelanggan, nasabah, customer kita butuh puaskan punya growth mindset, gitu ya. Ini yang keempat, teman-teman semuanya. Pak Mindi, A sampai Z, apakah growth mindset itu cukup? Tidak. Wow, luar biasa. Tenang. Aku kok nanya baik-baik dimarahin, kaget. Iya, yuk. Ini kopinya kering soalnya ya. Canda, Pak Mindi. Teman-teman semuanya, growth mindset belum cukup, Anda butuh apa? Ini gini ya, gerakan tangannya ya. Yuk, gerakan tangannya. Ini sok-sok nih, biar pakai tangan panjang kelihatan nih. Namanya apa? Competence. Wah, Bu Desi paling semangat gini ya. Namanya yang berikutnya apa teman-teman semuanya? Competence. Ini yang kelima. Yuk, rekan-rekan semua. Punya apa? Competence atau kompetensi. Orang kalau punya growth mindset, customer minta apa, nasabah ngomong apa, Anda bilang, oke siap, bisa, tapi nggak punya kompetens. Akibatnya apa? Ya nggak bisa jalan, cuma punya semangat growth mindset, oke bisa, siap, oke, tapi nggak punya kompetens, nggak punya knowledge mencukupi, nggak punya skill yang mumpuni, attitude-nya jelek, nggak punya kompetens, ya nggak bisa. Sip, gitu ya. Saya mau tanya sama Anda, kompetensi bisa bangun apa enggak? Bisa, enggak. Bisa apa enggak? Nah, bisa ya. Kalau orang belum punya knowledge, bisa ngapain? B depannya. Kalau orang belum punya knowledge, bisa ngapain? Belajar. Kalau orang belum punya skill, bisa ngapain? B juga. Berlatih. Belajar. Ini apapun pertanyaannya, jawabannya belajar lagi. Kalau belum punya pengetahuan, bisa belajar. Kalau belum punya skill komunikasi, teknologi, digitalisasi, bisa apa? Berlatih. Betul. Waduh, gitu ya. Yang ketiga, Bu Arwani udah jawab 2 betul. Yang ketiga, kalau sikap masih jelek bisa apa? Depannya B, belakangnya H. Apa rekan-rekan semua? Depannya B, belakangnya H. Bukan cuma 2 huruf loh, ini jangan macam-macam nih. Depannya B, belakangnya H. Bisa apa teman-teman semuanya? Berubah. Belajar dari Power Ranger, berubah. Bu Novi bilang betul ya, berubah. Artinya apa? Orang punya passion to serve, yang penting niat 3B, biar punya kompetensi. Yang penting apa teman-teman semuanya? 3B. 3B. B yang pertama apa teman-teman semuanya? Belajar. Apa lagi? Berlatih. B yang ketiga apa lagi? Berubah. Jadi Anda bisa punya kompetensi, gitu ya. Jadi kalau Anda punya kompetensi, ya kalau Anda belum punya, Anda belajar. Kalau belum punya, ya Anda berlatih. Kalau belum punya, ya berubah. Anda bisa punya kompetensi. Sip. Jadi surfing itu urusan niat nggak niat. Karena ketika Anda niat, Anda nggak tahu, Anda cari tahu, Anda nggak bisa, Anda latihan, Anda masih negatif, Anda berubah. Sip. Oh, gitu ya. Ini apa? IP 40 siapa kok tiba-tiba gelap itu, luar biasa. Bu Novi, thank you buat jempolnya, gitu ya. Rekan-rekan semua, Pak Freddy, Prof. Samuel juga kasih feedback nanti ya. Semuanya. Oke. Apakah cukup teman-teman semuanya? Prof. Samuel, rekan-rekan semuanya, cukup atau belum? Belum. Oke. Ini kayak mentak umpet zaman dulu gitu. Udah atau belum? Belum. Panjang banget ya, biar nggak dicari gitu ya. Rekan-rekan semuanya, kita belajar ada 5 ya, Pak Thomas, teman-teman semuanya. Apa namanya, Bu Arwani, teman-teman semua. Tadi pertama punya apa? Purpose. Apa lagi? Grateful. Semangat memberikan apa? Contribution. Lalu mindsetnya apa? Growth mindset. Lalu ada punya apa? Kompeten. Zaman now, Pak William, Pak Danar, teman-teman semuanya. Anda mau surfing, Anda butuh apa? Depannya A. Ayo. Pak William jangan lihat bab yang ke-6, udah ada soalnya bukunya. Pak Tari juga jangan lihat indeks-indeks, jangan dulu. Coba pikir, ayo apa? Ini teman-teman semua, ayo apa? Depannya A, zaman now butuh apa? Bahasa Indonesianya gesit atau tangkas, butuh apa? Adalah? Agile. Siapa yang jawab tuh langsung dapat buku tuh panitia. Agile, teman-teman semuanya. Agile berarti apa? Bisa menyesuaikan. Kreatif. Oke, kreatif. Oke, caranya agile menyesuaikan, Anda kreatif. Oke, yuk semuanya biar kita bisa ngeresep ke otak pakai gerakannya. Yang ke-6 bisa apa teman-teman semuanya? Agile. Agile. Mana gerakan tangannya? Yang ke-6 apa? Agile.
Ini suami istri bingung, ini ngapain nih Zoom training kok gini tumben, biasanya cuma melotot gitu aja, biar bisa aktif semua ya, agile. Maksudnya apa? Bisa menyesuaikan. Kalau Anda mau serve kepimpinan, bos ngomong apa? Anda oke, siap, ada perubahan, nggak apa-apa bos, gitu. Pimpinan ngomong apa? Berubah, is okay. Customer berubah jadi jam 6, jam 7, is okay, nggak apa-apa. Itu namanya apa? Agile. Karena zaman now banyak perubahan, Anda pun butuh agile. Sip. Anda nggak boleh baper, nggak boleh apa namanya, ada perubahan. Gimana sih perubahan? Ngambek, nggak mau ngomong, apa namanya, nggak mau lagi diperintah. Ya berarti nggak agile teman-teman semuanya. Itu yang keenam, Anda butuh agile. Wah, jadi gimana teman-teman semua? Sampai sejauh ini Anda sudah agile atau belum? Sudah. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, sip kalau sudah mantul gitu ya. Rekan-rekan semua, kita punya purpose, kita grateful, punya semangat apa? Contribution. Kita punya growth mindset. Kita punya apa? Kompeten. Apa lagi? Agile. Dan hasilnya adalah grow with excellence. Artinya apa? Setiap kali kita bisa berkembang karir maupun bisnis kita karena kita punya passion to serve, teman-teman semua. Kira-kira begitu konsepnya, rekan-rekan semuanya. Weh, Bro Hengki masih ada, katanya mau meeting, nggak jadi meeting, dapat ide konsepnya luar biasa dari pakar safety kita juga. Teman-teman semuanya, demikian sharingnya supaya teman-teman bisa punya semangat untuk mau melayani. Wah, izin dulu nih, wah sayang ya rekan-rekan semuanya. Yuk kita wrap up dulu, kita summary dulu teman-teman semuanya. Rekan-rekan semuanya, yuk saya ajak Anda semua untuk summary biar kita bisa mendarah daging. Habis ini kita mau networking atau tanya jawab masyarakat moderator ya semua. Tema kita apa Bapak Ibu semuanya? Passion to serve. Ada tuh. Oke, kalau passion to serve ciri-cirinya apa? Pribadinya seperti menyenangkan. Oke, lalu rekan kerjanya puas. Ya, puas. Pimpinan rekan kerjanya nyaman. Pimpinan puas. Anak buah pelanggan loyal. Karir sama bisnis meningkat. Sip. Nah, ada 7 caranya Pak Nindi dan teman-teman semuanya biar Anda punya passion to serve. Anda butuh punya apa? Purpose. Tujuan hidup bukan buat diri sendiri, buat orang lain. Butuh punya apa lagi? Grateful, rasa syukur. Punya semangat ngapain? Contribution. Juga mindsetnya apa? Growth. Mindset. Punya apa lagi? Butuh apa? Kompeten. Banyak perubahan, kita butuh apa? Agile. Dan kita bisa mendapat apa? Grow with excellence. Yeay, rekan-rekan semuanya. Demikian konsepnya teman-teman penulis dan trainer-trainer teman-teman yang saya hormati. Semoga menginspirasi Anda semuanya, rekan-rekan semuanya, gitu ya. Pak William, Pak Thomas, teman-teman Bu Naomi, kalau kita mau sharing lebih lanjut, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Yeay, rekan-rekan semuanya. Silakan, Bu Tias, teman-teman semuanya, Pak William. Silakan. Oke, keren pemaparannya Pak Luis buat kita semua nih. Jadi merefresh kembali dan supaya punya passion to serve. Gimana tadi gerakannya ya? Passion to serve. Oke. Nah, sekarang kita mau buka ruang tanya jawab nih. Baik para Bapak dan Ibu, saudara-saudari mahasiswa sekalian, Bapak dosen kita sudah siap menjawab. Boleh secara langsung atau boleh juga melalui kolom chat ya, diketik. Silakan nih. Ya, ini orang-orang pintar semua penulis sebelum ditanya udah keringetan duluan loh saya. Tapi kayaknya ini Pak Danar memang cocok sih untuk jadi pemenang pertama ya buat bukunya Pak Luis nih, karena beliau aktif banget. Aduh keren, Pak Danar sangat bersemangat. Danar ya. Trainer yang menjadi teladan lewat perbuatannya, lewat partisipasinya. Terima kasih Bu Tias. Pak Samuel mau tanya tuh Mbak Desi. Oh iya, di mana tuh di kolom chat ya, Mbak? Ada mohon izin tuh mau tanya apa ya Pak Samuel? Oh iya Pak Samuel. Silakan Prof Samuel.
By the way, tadi yang namanya Arwani itu bapak-bapak, Pak Louis. Jadi Pak Arwani, bukan Ibu. Sorry. It's okay. Dengan kita gathering begini, meskipun virtual kan jadi makin kenal satu sama lain ya, Pak Louis ya. Ya, thank you. Mana tadi Pak Arwani? Udah nggak ada ya? Cek. Mungkin mohon izin ini maksudnya mohon izin live duluan kali ya. Ini ada yang mau. Ya, silakan yang lainnya. Kalau belum tanya, teman-teman semuanya mau tambahin, sharing juga oke nih. Ada pakar servis, ada Bro Hengki, Pak Thomas punya tim yang luar biasa mau sharing, atau Pak Mindi dari A sampai Z-nya, BCA mau sharing apa, silakan Bu Naomi, segala macam. Belum tanya, sharing juga nggak apa-apa, silakan teman-teman semuanya. Menambahkan ya Pak. Betul, ada Bro Hengki itu menambahkan tuh angkat tangan Bro Hengki ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bro Louis. Saya mohon izin nih yang pertama menanggapi karena setelah ini saya mohon izin juga mau live karena ada pertemuan alumni di Zoom yang lain gitu ya. Tadi saya sudah baca bukunya Bro Louis dan memang bagus sekali. Saya memang hari ini sengaja pengen dengar karena memang Bro Louis dengan saya ada rencana kerjasama ya. Kita ingin mengadakan satu webinar bersama. Dan memang saya senang karena saya sudah lama kenal Bro Louis ini bicara mengenai passion ya. Dan terakhir di buku yang terakhir ini masuk ke passion to serve dan memang ini bidang saya sekitar 20 tahun dan karena Bro Louis adalah teman saya dan berbicara mengenai ini saya ingin melihat dan ternyata sangat pas dan sangat bisa berkolaborasi karena cara Bro Louis yang sebagai motivational coach dengan cara NLP ya Bro ya. Itu bagus sekali menurut saya, sangat cocok buat karyawan gitu ya, buat peserta pelatihan untuk benar-benar bisa masuk dengan pendekatan yang seperti itu akan mudah, materi akan dengan mudah dideliver secara sederhana dan masuk begitu ya. Jadi memang cocok nih untuk sampai ke kita bicara mindset, motivasi terkait dengan apa saja sebenarnya. Dan di buku yang terakhir ini Bro Louis bicara mengenai service, ini kelihatannya bisa nyambung sekali Bro dengan memang bidang saya di service quality ya. Jadi saya senang sekali bisa berkolaborasi nih dengan Bro Louis dan juga dengan ibu bapak yang lain jika ada kesempatan kita berkolaborasi, saya sangat senang. Dan juga tadi ya Bu Naomi luar biasa tadi sharingnya, saya juga sangat senang dan ingin berkonsultasi bisnis nih dengan Bu Naomi. Itu saja dulu dari saya, Ibu Bapak. Bro Louis, thank you ya. Saya sekalian mohon izin pamit dan kita berkontak lagi lebih lanjut ya. Saya sudah punya beberapa kontaknya Bu Naomi juga. Terima kasih kesempatan untuk join malam ini. Sampai jumpa, Ibu Bapak semuanya. Saya mohon izin live ya. Baik, Pak Hengki. Terima kasih. Sampai ketemu, Pak Hengki. Ya, Bu Naomi. Nanti saya hubungin ya. Makasih. Bye. Thank you, Bro Hengki. Luar biasa. Pak Budi Pranata. Silakan Bu Moderator, Bu Tias. Baik, selanjutnya ada pertanyaan melalui kolom chat nih Pak Louis. Yes. Bahwa bagaimana kita mau tetap ada passion to serve karena jadi mungkin di tempat kerjanya nih merasa dimanfaatkan nih Pak. Jadi ini dari Ibu ya, sepertinya Ibu Handriani mau tanya Pak, bagaimana apakah kita harus tetap passion to serve kalau ternyata di tempat kerja kita dimanfaatkan oleh orang lain? Silakan Pak Louis. Yes, thank you pertanyaannya. Kasih tepuk tangan buat pertanyaannya. Yeay. Jadi teman-teman semuanya, ini mirip sama ketika jadi orang baik, kita menolong orang dimanfaatkan gitu ya. Memang nggak gampang amat gitu ya. Kayak begini deh, kita lagi di jalan nih. Kita mau kasih pengemis nih, kita kasih pengemis, kita dimanfaatkan. Dia pura-pura nggak punya, repot juga teman-teman semuanya. Kalau kita punya mindset, kita passion to serve, kita intinya apa? Kita mau bikin orang happy, tapi kalau ada tadi ngomong merasa dimanfaatkan, kan berarti merasa belum tentu dimanfaatkan loh, kira-kira begitu ya. Jadi ya kita juga punya mindset yang penting dia seneng,
asal itu nggak merugikan perusahaan gitu ya, asal itu nggak merugikan kita juga secara dahsyat luar biasa, pekerjaan jadi terganggu, ya menurut saya itu mungkin cuma perasaan saja. Tapi Anda kan iya dan Anda punya itu untuk Anda sharing, fine juga sih, kira-kira begitu. Jadi tergantung purpose. Jadi saya punya teman, dia minta tolong terus gitu ya. Lalu ketika dia minta tolong terus, memang dia butuh bantuan, ya saya tolong aja. Satu hari saya butuh bantuan, nggak saya minta, dia tolongin saya tuh, kira-kira begitu. Tapi ada orang memang ngelunjak, minta tolong, terus manfaat kita, itu pilihan di tangan Anda. Anda punya pilihan deh, saya no komen. Kalau saya bilang tolongin, Anda bilang saya dimanfaatkan. Ya, itu pilihan buat Anda. Tapi intinya kita untuk membantu, kita memberi, maksudnya bukan untuk menerima. Kira-kira begitu jawabannya teman-teman semua. Ada yang mau tambahin silakan, mau kompletin. Louis izin Pak. Oh iya, silakan Pak Danar. Iya, Ibu Desi, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya bisa jadi berpartisipasi dan dapat hadiah. Pak Louis, terima kasih. Ya, terus, ya, mohon izin Bapak-Bapak sekalian, Pak Talib khususnya, Pak Louis. Jadi tadi saya sempat menyampaikan kalau saya itu di Angkasa Pura kebetulan memang di divisi training, Pak, di mana memang sebetulnya kami biasanya mengadakan pelatihan offline, sekarang jadinya webinar online, mohon maaf. Kalau memang berkenan nanti saya bisa dapat nomornya Pak Louis ya, Bu Desi. Mungkin siapa tahu in the future bisa ada kesempatan Pak Louis. Ya, kami infokan di kolom chat juga ya Pak Danar. Baik, Bu Desi. Boleh ya Pak Louis? Boleh Bu, atau bisa juga di Instagram Louis Sriwijaya juga ada tuh nanti gitu. Silakan Pak Danar, thank you Pak ya. Danar. Nah, yang ingin kami coba tanyakan ke Bapak, Pak, untuk tadi beberapa kisi-kisi yang disampaikan oleh Bapak di materi kali ini cukup real ya Pak ya, dan relevan gitu Pak. Nah, yang ingin saya coba tanyakan begini, passion to serve itu kan sebetulnya tidak hanya dari sisi materi ataupun dari sisi sesuatu yang terlihat jelas ya Pak ya, tapi sometimes juga dari sisi yang tidak terlihat. Contoh, semisal tim sudah lelah seharian bekerja sampai besoknya lagi, karena kebetulan selain di divisi training saya juga megang HR Pak. Jadi ada 3 divisi yang saya kerjakan Pak sekarang. Terus di situ sampai berhari-hari, akhirnya ya dari saya mencoba purpose ke direksi untuk mengubah jadwal work from home dan work from office. Jadi saya memberikan sebuah dispensasi untuk libur kan ke tim. Tapi ternyata memang mungkin akan lebih bermanfaat yang kelihatan jelas kayaknya ya Pak ya. Nah, ini menurut Bapak nih, sebetulnya dari sisi poin saat ini yang sudah saya lakukan Pak, dengan memberikan serve yang tidak terlihat manfaatnya secara jelas, tapi sebetulnya bermanfaat juga untuk teman-teman, untuk tim, lebih powerful yang mana Pak gitu Pak? Mungkin bisa mendapatkan sarannya Pak dan idenya untuk kali ini. Terima kasih Pak Louis, Bu Desi. Thank you Pak Danar. Oke, kita apresiasi, kasih tepuk tangan buat pertanyaan Pak Danar. Yeay. Mbak Tias, langsung aja ya, saya coba sharing ya. Rekan-rekan semuanya, ya, memang ibaratnya rekan-rekan semuanya ketika kita mau serve, bukan yang penting apa menurut kita, tapi apa yang menjadi kebutuhan orang yang kita serve, teman-teman semua. Konsep berpikir gitu Pak Danar. Jadi kalau Anda tanyakan, yang paling bagus apa nih buat teman-teman semuanya? Kalau Anda mau serve konsepnya, asumsi perusahaan akan dapat manfaat yang sama, ya kita perlu survei ke teman-teman yang Anda layani, Anda serve itu kebutuhannya apa. Apakah dengan dia bekerja di lokasi tertentu dia jadi lebih oke, atau secara materi itu yang dia butuhkan, itu kita butuh tahu dulu Pak Danar. Jadi artinya apa? Ada begitu banyak kemungkinan. Jadi kalau kita bicara motivasi, siapa yang nyanyi itu? Ada bicara motivasi, kita perlu cari tombolnya. Begitu ketemu tombolnya, kita pencet, dia self-motivated, kira-kira begitu. Tapi sebelum kita ketemu tombolnya, ya kita jangan pencet-pencet, kita jangan ngambil keputusan. Kenapa? Nanti salah lagi. Yang paling nggak enak apa? Kita udah ambil keputusan, kita merasa serve dia, kita nggak dihargai, nggak diucapin terima kasih, malah dia marah sama kita. Kita merasa udah baik sama dia, dianya bukan terima kasih, malah marah sama kita kan gitu seringkali ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapetin apresiasi, meskipun kita sebenarnya kalau passion to serve nggak berharap itu mutlak buat kita,
tapi minimal itu cocok buat dia, ya kita perlu tahu apa yang dia butuhkan, kira-kira seperti itu. Contoh realita, teman-teman semuanya. Ini Novi ya, ini Novi istri saya ikut dengerin tuh, belum video on itu Novi. Misalnya kita punya istri, oke, Pak Danar, istrinya namanya siapa Pak Danar? Wah, nanti ditanya ya, ada di samping istriku sini ikut gitu ya. Anda misalnya kasih sesuatu sama istri Anda, lalu istri kurang apresiasi, bukan dia kurang apresiasi, mungkinnya ada kasih itu lagi nggak dibutuhkan sama dia, kira-kira begitu. Dulu saya sempat ngomong sama istri saya, Novi ini ada nih gitu ya, kamu kurang apa? Saya udah entertain anak, saya udah bantu jagain anak, mau bilang aku nggak butuh itu, aku cuma mau pergi berdua sama kamu. Oh itu maksudnya gitu. Jadi ketika saya memberikan terbaik, saya transfer uang misalnya, atau saya bantu jagain anak segala macam, bilang bukan itu yang aku maunya, aku mau aku jadi kedua sama kamu. Oh gitu. Jadi saya maunya serve dia luar biasa, tapi buat dia itu bukan serve. Kenapa? Versi saya sendiri. Jadi yang terbaik adalah kita tanya siapa yang kita serve, kebutuhannya apa, harapannya apa, kita berikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan itu. Itu Pak Danar, teman-teman semuanya. Berlaku juga untuk konsumen, customer maupun nasabah kita ya. Kira-kira begitu. Jadi cari tahu dulu tombolnya, kita pencet, itu serving kita yang terbaik buat dia. Thank you, Pak Danar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Danar sama Pak Luis. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak IP40. Waduh, Ipman kali ini ya. Kalau saya nggak salah, ini yang pakai nama IP40 ini tadi memperkenalkan diri Pak Paulus dari Bandung ya. Paulus, Bu. Ya, oh, ya, baik. Semuanya teman-teman. Iya, hanya Pak. Baru. Iya, Pak Paulus mau bertanya ke Pak Luis nih, Pak. Mungkin hal ini mudah dilakukan ketika kita lagi sukacita, tapi bagaimana ketika kita sedang dirundung masalah, bagaimana bisa mempertahankannya? Jadi maksudnya passion to serve ini, kalau kita lagi happy, kita sendiri lagi dalam keadaan baik, itu mudah dipraktekkan gitu ya Pak Paulus ya. Tapi kalau kitanya sendiri lagi ada masalah, gimana nih Pak Luis untuk bisa mempertahankan passion to serve ini? Silakan Pak Luis. Thank you. Jadi teman-teman semua, serve itu kan adalah aplikasinya. Jadi ketika kita semuanya tadi kita punya purpose, kita bersyukur punya semangat contribution, kita bisa serve gitu ya. Kita sukacita, ujungnya serve. Jadi gimana caranya kalau saya boleh sharing, yang pertama-tama ya kita bereskan diri kita dulu. Gimana cara kita bisa sukacita terus, yaitu rumusnya supaya kita bisa serve terus. Nah, beberapa tips teman-teman semuanya. Saya belajar NLP juga ada apa nih? Ada NLP, ada neurosemantik Pak Mindiarto, Bu Marini gitu ya. Mind and body itu one connection, itu ya Pak Thomas ya. Jadi ketika Anda mau sukacita, mind Anda, body Anda butuh sukacita. Artinya apa? Kalau saya sih setiap hari itu minimal pagi 30 menit, 60 menit kayak Pak William. Bedanya kalau Pak William ada berapa kalori segala macam. Kalau saya jalan-jalannya sama istri, ngobrol sama anak segala macam gitu ya. Ketika kita badannya fit gitu ya, tidur cukup, makannya oke, olahraga, badannya fit, bisa badannya oke, kepala juga jadi oke, sukacita juga, kira-kira begitu. Jadi jaga tubuh kita, maka mind kita akan sukacita. Isi sama yang positif-positif, kita akan bisa sukacita, jadi kita sukacita terus, kita bisa serve terus. Itu sih mempertahankan diri kita untuk bisa sukacita terus, teman-teman semuanya. Gitu. Jadi bukan caranya, tapi bagaimana kita sendiri bisa sukacita. Dan tadi ada yang paling menarik itu, lagi bete, lagi ngedrop, begitu banyak ilmu yang dahsyat luar biasa, tapi ada ilmu yang dahsyat luar biasa, lagi galau luar biasa, lagi drop, nggak suka kita, 3 huruf, apa teman-teman semuanya? Depannya D, belakangnya A, apa rekan-rekan semuanya? Putih penting gitu. Lagi ngedrop gitu. Kita berdoa, mohon sukacita, kita sukacita deh, saya sih meyakini itu. Saya ke 4 benua tadi, Bu Desi ngomong ke 4 benua, belajar ilmu-ilmu hebat luar biasa dari guru-guru, tapi ilmu yang paling dahsyat adalah doa. Jadi teman-teman nggak usah ke 4 benua, bisa lakukan langsung, yaitu apa? Kekuatan dari doa. Sukacita dari diri kita, mohon sukacita. Gitu. Sip. Thank you Bu Desi, teman-teman semuanya. Iya, thank you juga Pak Paulus, thank you Pak Luis. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Ibu Novi Indrawati nih Pak Luis. Ibu Novi bertanya, Pak, bagaimana agar bisa menularkan passion to serve ke orang lain? Jadi menjadi influencer nih, supaya orang lain ikut menjadi orang-orang yang memiliki passion to serve juga. Silakan Pak Luis. Thank you Bu Novi.
teman-teman semuanya, kalau kita bicara mengenai menularkan sikap-sikap positif, kita nggak bicara mengenai serve aja, tapi semua area ya, teman-teman semua ya. Ada dua yang bisa sharing. Ada dua nih teman-teman semua ya. Yang pertama, tentunya teman-teman semua setuju kita jadi apa? Supaya orang-orang bisa ikut yang kita mau, kita jadi apa? Depannya R sama M, ayo dua kata. Role model. Daripada kita nyuruh, daripada kita kasih saran, kita apa? Role model. Saya meyakini ketika kita melakukan sesuatu, orang lihat, orang dengar, orang merasakan, orang bisa ikut. Itu yang paling penting. Daripada kita cuma ngomong aja, tapi kita nggak melakukan, masih mending kita melakukan, kita jadi role model, kita bisa tularkan passion to serve kita. Kira-kira begitu. Yang pertama ya, teman-teman semua ya. Nah, coba deh teman-teman semuanya, ini ada konsultan, ada trainer, ada para petinggi perusahaan, coba amati. Perusahaan yang pimpinannya itu punya passion to serve, satu tim biasanya mirip-mirip begitu. Betul ya? Saya punya klien, owner-nya datang, ada sampah, diambil, dibuangin loh. Anak buahnya kaget ikut membuangin semua. Sampah semuanya bersih semua. Kenapa? Karena role model dari owner-nya. Rekan-rekan semuanya, saya endorsement di buku ini, rekan-rekan semuanya, ini nggak apa-apa ya sebut nama teman-teman semua ya. Ada Pak Sudamek, ini luar biasa, Garuda Food ya. Saya ketemu sama dia, saya ketemu dengan beliau, memberikan training di perusahaannya, orangnya sangat passion to serve, makanya beliau ada di buku ini memberikan endorsement gitu ya. Lagi ngobrol sama dia, selesai training, teman-teman perusahaannya, lalu saya punya bolpen gitu ya, punya bolpen nggak sengaja jatuh, dan ada top yang terjadi, beliau itu kalau ngomongin uangnya, buset, orang paling kaya nomor berapa gitu, Anda tahu, dia ambilin bolpen saya, ini tulis dengan polosnya, saya bilang, waduh, luar biasa, malah ngambil bolpen saya. Menurut saya passion to serve banget ini. Akibatnya apa? Satu ruangan semuanya passion to serve. Kenapa? Karena role model ownernya seperti itu. Kira-kira begitu. Itu ya. Jadi role model. Nah, tips yang kedua teman-teman semuanya mau sharing ilmu dahsyat luar biasa supaya membuat orang itu terinspirasi sama kita. Kita bukan instruksi, meskipun kita jadi bos atau pimpinannya, kita pakai apa? Depannya C. Ayo Pak Mindi apa? Oh, jagonya Pak Mindi. Depannya C. Pakai ilmu apa rekan-rekan semuanya? Bukan kita instruksi, bukan suruh, tapi apa? Kalau kita pengen mengubah orang, leader, butuh apa? Zaman now, orang milenial, orang ngeyel, bagus kita apain? C, itu apa? Meong-meong, coaching. Nah, teman-teman semuanya. Jadi kita butuh bisa mempengaruhi dengan ilmu coaching. Zaman now kita instruksi nggak gampang, kita coaching. Misalnya apa? Ada orang dablek maunya dilayani. Menurut kamu gimana baiknya biar konsumen itu happy sama kita? Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kita kalau suruh, dia terpaksa. Tapi kalau kita tanya, dia terinspirasi, perubahannya lebih berjangka panjang, lebih deep. Kita bisa coaching dia terinspirasi, komitmen sendiri untuk melaksanakan sendiri secara jangka panjang. Kira-kira begitu. Thank you, Bu Novi, pertanyaannya. Thank you, Bu Novi. Thank you juga, Pak Luis. Sama-sama. Terakhir, Ibu Tias masih ada pertanyaan yang masuk ke Ibu kah? Kalau di kolom chat sudah nggak ada, Mbak Desi. Oke, udah nggak ada. Tapi kita masuk ke konklusi kali ya, Ibu Tias. Ya, boleh. Oke, Pak Luis silahkan memberikan konklusi dari apa yang kita sudah bahas sama-sama ini, dan kemudian nanti kita mohon dengan hormat Pak Ketua Umum kita untuk memberikan kata closingan gitu ya, kata penutup. Thank you. Silakan Pak Luis. Ya. Thank you Bu Desi, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Zaman now di masa pandemi ini begitu banyak perubahan, karena semuanya kita perlu punya banyak kompetensi, kita perlu punya banyak sikap positif. Salah satu yang dahsyat luar biasa kita butuhkan adalah passion to serve atau semangat untuk melayani. Apapun profesi Anda, apapun jabatan Anda, apapun industri Anda, kalau kita punya passion to serve, maka kita jadi pribadi yang apa tadi? Menyenangkan, teman-temannya nyaman, ulangi lagi gitu ya. Apalagi pimpinan puas sama kita, rekan kerja respect, pelanggan loyal, maju deh bisnis maupun juga karir kita, gitu ya. Terus siapa tuh IP 40 kok tiba-tiba nongol, ada siapa itu? Tapi kan mau difoto berdua gitu ya. Paulus, Pak. Oh iya, Pak Paulus. Nah, gitu ya. Dan konklusinya teman-teman semuanya, kalau kita bicara passion to serve, bicara mengenai niat. Jadi artinya apa? Nggak ada orang lahir langsung oek-oek, memang bawaannya begitu ya. Mungkin ada, tapi bisa kita latih. Kita pertanyakan sama diri kita, kita refleksi, aku di dunia ini buat apa ya? Kalau aku nggak ada, orang-orang akan melihat aku seperti apa. Kira-kira begitu. Jadi itu purpose tuh teman-teman semua. Saya berpikir demikian.
Jadi ketika orang tua saya meninggal 20 tahun lalu, saya melihat bahwa hidup ini buat apa kalau kita nggak ada, jadi kita punya purpose untuk membagikan orang lain. Jadi teman-teman semua silakan refleksi terus, kalau saya hidup di sini buat apa, jadi manfaatnya buat orang lain. Kita grateful, bersyukur terus, fokus apa yang kita punya, jangan fokus apa yang kita nggak punya. Kita berusaha tidak menuntut, tapi berusaha memberikan kontribusi, gitu ya. Kita punya mindset, oke, bisa gimana cara cari solusi, kita terus mau belajar, berarti berubah, kita agile, terus bersikap adaptif, teman-teman semuanya, dan amin, kita akan dapat manfaat untuk passion to serve, bermanfaat buat orang lain. Itu kesimpulannya Bu Desi, teman-teman semuanya. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih banyak Pak Luis. Kita beri tepuk tangan buat Pak Luis. Dari tadi Pak Luis ngajaknya buat kita. Pak Luis belum kita tepukin tangan. Yeay, thank you Pak Luis. Sukses buat buku Passion to Serve-nya. Kita doakan supaya jadi manfaat, jadi berkat buat lebih banyak lagi orang ya. Sehingga memberikan dampak yang positif. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang punya passion to serve dan saling membangun satu dengan yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak buat sharingnya. Dan kita mohon dengan hormat Pak Ketum Aspirasi Bapak William Wiguna untuk memberikan kata penutup buat kita semua malam hari ini. Silakan Pak William. Terima kasih Desi. Ya, jadi teman-teman semua kita ucapkan terima kasih ya buat Pak Luis. Kita tepuk tangan sekali lagi yuk. Ya Pak Luis. Thank you Pak William. Terima kasih Pak Luis. Ya bahwa memang benar ya dengan gaya Bapak yang humble ya, rendah hati, mau mengajak kita untuk juga belajar, mau belajar benar-benar agar masih banyak yang 7 poin tadi kita belum mungkin tuntas. Saya juga masih belajar ya, bagaimana customer juga akan menjadi raja yang sebenarnya untuk kita melihat mereka merespon kita. Tapi terlebih daripada itu semua adalah aspirasi didirikan untuk membantu kita semua bisa bersama-sama ya, karena memang di sini banyak sekali orang hebat ya. Tapi paling hebat adalah yang saling bisa melayani. Dan terima kasih juga pada Ibu Nomi ya. Tadi pesan-pesannya juga kesaksiannya tadi luar biasa ya. Kalau sampai bisa membantu bisnis yang baru dan teman-teman semua di sini. Kita akan buat acara lagi tiap bulan juga akan seperti ini dan Anda berhak boleh memberikan usulan. Mengenai Zoom sendiri ya, aspirasi Zoom ini Anda berhak untuk boleh pakai ya, karena kita boleh juga Anda mau menggunakannya dan Anda bisa hubungi ya. Ada Pak Thomas di sini, ada Pak Talib ya, ada Bu Desi ya. Ya teman-teman semua boleh pakai Zoom ini ya. Anda gunakan, ya manfaatkan untuk bisa Anda mungkin bikin meeting sendiri ya dengan cara yang sendiri juga ya. Jadi jangan acak. Nah, kemudian aspirasi akan juga lakukan hal-hal lain yang misalnya melibatkan tadi ya kita udah berdoa. Ini suatu hal yang pertama kali loh kita menghentikan cipta untuk Pak Ustadz Yusuf Mansur. Tadi dia ucapin selamat lagi buat Anda semua. Menghentikan cipta gimana? Ya Pak Thomas, menghentikan cipta tadi kita berdoa. Ya, maksudnya mendoakan kali Pak William. Doakanlah. Mendoakan. Cipta itu udah untuk ya. Upacara. Oh iya, maaf. Saya koreksi. Kaget. Tadi berdoanya dengan diam. Masing-masing menurut ajaran agama masing-masing ya. Jadi maksudnya seperti itu. Kita dengan berdiam mengheningkan maksudnya ya. Nah, ke depan lagi saya harap kita semua jangan sungkan untuk kasih input ya. Karena aspirasi masih terus berkembang. Masih 5 tahun baru umurnya. Jadi masih mau lagi orang-orang yang bersedia jadi pengurus, ayo kita ajukan. Dan saya rasa dari saya cukup ya. Terima kasih sekali lagi untuk dukungan semuanya. Sukses semuanya. Pak William foto bersama dulu dong. Ayo foto-foto bersama. Oh iya, foto. Kamera nyalain semua ya, Bapak dan Ibu. Semua kamera bener. Iya, Pak. Pak Budi Pranata nih, Pak. Ayo kamera. Pak Luis. Halo Pak Budi. Bu Novi belum nyala, Bu Novi. Ya, siapa bisa? Belum mandi nih, belum mandi. Gak apa-apa, Bu. Kecium. Kalau lagi ngerjain ada proyek dari Kemdikbud suruh ngerjain PJJ. Sambil. Ya, smile semuanya. Sedang difoto nih ya. 1, 2, cheese. Ya. Baik, udah difoto. Kok nggak berasa, Pak? Ya di WhatsApp ya. Apa? Pak Luis, terima kasih ya, bagus sekali. Terima kasih Pak Luis. Terima kasih Pak Luis. Thank you Pak Luis.
Thank you. Terima kasih Ya, Pak Luis, Pak William, Bu Desi. By the way, sebentar ini bukunya berarti baru satu pemenang loh yang kita dapat baru pada Nanti kita nanti kita putusin aja nanti di meeting lagi. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Pak William, Pak Thomas, Pak Thomas, Pak kasih Luis. banyak. Sampai ketemu, sampai jumpa. Sehat selalu, tetap semangat. Thank you. Pak Dana, Pak Dali. Budi bertemu belakangan. Siap. Tommy. Mas. Terus. Kangen nih masih sebel. Kalau masih mau ngomong silakan. Enggak. Oh, ini ada pengumuman nih Pak. Ada pengumuman dari Pak Mindiarto. Kebetulan saya ada acara juga tanggal 2 September dalam rangka menyambut Hari Pelanggan berkaitan dengan surf juga. Oke. Nanti diinfo aja mungkin ya Pak, bisa disimak di biar kita bisa nonton. Oke, Pak Mindi kita akan datang ya. Enggak, itu acara internal. Maaf, itu acara internal perusahaan kaitannya dengan Hari Pelanggan.